Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2601. Membuka peti mati. Ada batasan, Zhao Xuang berseru. Ini secara alami adalah kata-kata yang tidak berguna. Bagaimana mungkin hantu yang menyerang pria itu? Yang lain hanya bisa merenung dalam hati karena keraguan mereka mengenai identitas Zhao Xuang. Tetapi Raja Surgawi Sungai Yin dan Yang Xiaoling sama-sama melemparkan pandangan menghina ke arah Zhao Xuang. Kamu benar-benar terlalu pengecut. Betapa memalukan. Zhao Xuang sama sekali tidak peduli. Setelah tunduk pada Ling Han, dia tidak lagi menginginkan harga diri. Itu sudah cukup baginya untuk tetap hidup. Pembatasannya juga cukup kuat. Raja Surgawi Sungai Yin berjalan ke depan. Biarkan aku mencoba. Dia juga mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Weng, peti mati itu menyala dengan kecemerlangan yang luar biasa sekali lagi. Dan itu terwujud menjadi segel yang meledak ke arah Raja Surgawi Sungai Yin. Peng, dia menerima pukulan ini secara langsung, dan mau tidak mau harus mundur beberapa langkah, ekspresinya tampak sedikit jelek. Setiap orang sekarang memiliki pemahaman yang pasti tentang seberapa kuat pembatasan itu. Raja Surgawi Sungai Yin dapat mengambil batasan secara langsung, tetapi itu juga sangat melelahkan baginya. Kita tidak bisa menerapkan kekerasan, kata Raja Surgawi Sungai Yin. Semua orang mengangguk setuju. Tidak ada prospek untuk menerapkan kekerasan sama sekali. Tapi ini juga meyakinkan mereka bahwa pasti ada harta karun yang tersembunyi di dalam peti mati ini. Semua orang berkumpul, mempelajarinya dengan cermat. Pembatasan adalah cabang dari formasi, dan sederhananya, formasi adalah manifestasi dari peraturan. Jadi, bagi Raja Surgawi, tidak ada formasi yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Mereka sangat terburu-buru. Meskipun mereka adalah yang pertama menemukan tempat ini, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak akan datang ke sini. Tetapi sebenarnya, waktu yang sangat lama telah berlalu. Namun masih belum ada orang lain yang muncul, yang tampaknya cukup aneh. Ling Han juga mempelajari batasannya. Meskipun dia hanya berada di surga keempat, penguasaan peraturannya tidak kalah dengan Raja Surgawi Sungai Yin sama sekali. Jika tidak, kekuatan pertempuran Ling Han juga tidak mungkin begitu kuat. Selain itu, dia juga belajar hal lain dari Wali. Melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda, dan kecepatan penyelesaiannya akan lebih cepat dengan kombinasi dua sudut. Jika tidak, dia tidak akan hanya menggunakan waktu setengah tahun sebelumnya untuk menerobos batasan yang ditetapkan oleh Raja Surgawi Hantu Azure. Ling Han memberikan efek percepatan waktu pada dirinya sendiri. Ini adalah kemampuan yang 99% dari Raja Surgawi tidak mungkin bisa dilengkapi. Itu setara dengan dia menjadi 1000 kali lebih cepat dari orang lain. Oleh karena itu, hanya sehari kemudian, Ling Han sampai pada suatu kesimpulan. Dia bergerak, dan menekan satu tangan ke peti mati. Enyah, Raja Surgawi Sungai Yin pindah. Dia dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia saat ini mencoba menerobos formasi, namun Ling Han benar-benar berani mengganggunya. Ini benar-benar sangat berani, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Ling Han mengepalkan tinju dan menangkis pukulan itu. Peng, kekuatan keduanya bentrok bersama, dan langsung mengaktifkan pembatasan peti mati. Sinar cahaya melesat keluar, membelah menjadi dua garis yang masing-masing melesat ke arah Ling Han dan Raja Surgawi Sungai Yin. Peng, peng. Baik Ling Han dan Raja Surgawi Sungai Yin dikirim terbang mundur oleh pembatasan. Yi, semua orang sangat terkejut. Tidak mengherankan jika dikirim terbang oleh pembatasan,
yang mengejutkan adalah bagaimana Ling Han tidak dirugikan ketika dia bertukar pukulan dengan Raja Surgawi Sungai Yin sebelumnya. Ini terlalu tak terbayangkan. Monster macam apa dia? Hei bisa menekan Raja Surgawi Sungai Yin, tapi dia setidaknya Raja Surgawi Surga ke-6. Anda, Raja Surgawi Surga ke-4? Bahkan jika Anda telah mencapai tahap puncak, ini masih sangat konyol dan tidak dapat dipercaya. Orang ini, mungkinkah dia bahkan lebih aneh dari Hei? Ayuan menatap Ling Han, sedikit perubahan terjadi pada ekspresinya. Tatapannya juga berkedip, mengungkapkan semangat juang. Ekspresi Raja Surgawi Sungai Yin goyah. Dia menatap Ling Han, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Monster macam apa ini? Namun Ling Han tidak terus bergerak. Dia berjalan ke depan, dan mulai menerobos batasan. Pembatasan ini tidak terlalu rumit. Jadi, dia hanya butuh waktu singkat untuk menerobos mereka. Kemudian, tutup peti diangkat dengan tangannya. Pada saat ini, semua orang tidak bisa khawatir tentang hal lain. Mereka semua berkumpul, menjulurkan kepala untuk melihat. Ada mayat yang tergeletak di dalam peti mati. Itu sudah lama berubah menjadi tulang, dan itu mengenakan baju zirah. Namun, luka yang jelas masih bisa dilihat. Sejumlah lubang telah robek di baju besi, dan tulang-tulang yang berhubungan dengan lubang-lubang ini juga telah hancur. Dia seharusnya tidak mati oleh kesengsaraan abadi, tetapi seharusnya dibunuh oleh kekuatan eksternal. Telapak tangannya bersilang di dadanya, dan sebilah pedang tergeletak di sampingnya. Ini adalah pedang yang sangat panjang, dan tidak memiliki sarung. Meskipun mayatnya sudah terkorosi, pedang ini masih bersinar terang. Meskipun sudah dipecah menjadi dua, itu memancarkan rasa dingin yang tak tertandingi. Selain ini, tidak ada yang lain di peti mati. Semua orang kecewa luar biasa. Di mana harta karun yang mereka antisipasi? Meskipun pedang ini terlihat sangat tajam, itu jelas bukan alat surgawi. Selanjutnya, itu rusak, yang membuatnya semakin tidak berarti. Setelah mengerahkan upaya besar, semua itu demi melihat mayat ini. Siapa yang akan begitu malas untuk memberikan batasan seperti itu pada peti mati? Bukankah mereka hanya bermain-main? Ayo pergi. Raja Surgawi Sungai Yin punuk. Dia akhirnya tahu bahwa keberuntungannya benar-benar tidak sebaik itu. Dan alasan mengapa tidak ada yang datang selama ini mungkin karena tidak ada sedikit peti mati seperti itu. Semua orang sibuk menerobos batasan. Mungkin salah satu peti mati ini benar-benar berisi harta karun. Chapter 2602. Elit bekerja bersama. Sebelumnya, meskipun Ling Han dapat bertukar pukulan dengannya sekali tanpa mengalami kerugian, itu karena Sungai Yin tidak menggunakan kekuatan penuh sama sekali. Apakah ada kebutuhan baginya untuk menggunakan kekuatan penuh melawan Raja Surgawi keempat yang lemah? Karena Ling Han berani menantang Sungai Yin, maka dia bisa mati saja. Raja Surgawi Sungai Yin berjalan menuju Ling Han. Saat dia melakukannya, cairan hitam juga mengalir dari dalam tubuhnya, terjalin di tanah dan membentuk-bentuk seperti jaring. Zhao Xuang cemas, dan buru-buru berkata, "Kita semua bersama. Apapun itu, kita bisa membicarakannya dengan damai. Bicarakan saja dengan damai." Jika Raja Surgawi Sungai Yin membunuh Ling Han, Zhao Xuang tidak akan memiliki penangkal lagi. Dalam hal ini, Zhao Xuang pasti akan mati juga. Tetapi jika Ling Han membunuh Raja Surgawi Sungai Yin, maka Zhao Xuang akan mengizinkan bawahannya melakukan kejahatan dengan benar-benar berani menyentuh bahkan murid kesayangan Raja Langit Hantu Azure, dan bahkan Zhao Yuanyi tidak akan mampu melakukannya. Selamatkan dia. Oleh karena itu, yang paling tidak diinginkan Zhao Xuang adalah mereka berdua bertengkar. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Sungai Yin memperhatikannya? Dia bertekad untuk membunuh Ling Han. Sebelumnya, bagaimana orang-orang dari Prosperous Opening City memprovokasi dia telah membuatnya sangat marah. Namun dia tidak memiliki sarana untuk melampiaskan kemarahan ini. Sekarang,
Bahkan bawahannya sendiri berani melompat keluar dan secara terbuka menantang otoritasnya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Bunuh, dia pasti harus membunuhnya. Dia sudah pindah. Weng, weng, weng. Dia menembakkan serangan telapak tangan, dengan 7 segel hitam mengeras, dan dia menekannya ke Ling Han. Boom, cairan di tanah melayang, memadat sambil mempertahankan bentuk seperti jaring, dan menjadi mirip dengan penjara yang menjebak Ling Han di dalamnya. Ling Han mengepalkan tangan kanannya, dan meninju di udara kosong. Ledakan keras terdengar, dan cairan hitam langsung runtuh. Penjara itu runtuh. Dengan peluit panjang, Ling Han mendorong tinju ini ke depan untuk melanjutkan ledakan ke arah Raja Surgawi Sungai Yin. Peng! Mereka berdua bertukar pukulan lagi, dan Ling Han segera dikirim terbang mundur. Sementara itu, Raja Surgawi Sungai Yin jelas lebih unggul dalam hal kekuatan. Dia berdiri kokoh, tetapi telapak tangannya sudah terbelah, darah merembes darinya. Melihat kembali Ling Han, yang terakhir benar-benar tidak terluka. Ini berarti bahwa memang Raja Surgawi Sungai Yin yang lebih unggul dalam hal kekuatan. Tetapi Ling Han lah yang sedikit lebih unggul dalam hal kekuatan penghancur. Dengan +1 dan -1 ini, sulit untuk menentukan siapa yang memiliki kekuatan pertempuran yang lebih kuat dari mereka berdua. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mereka masing-masing memiliki keunggulan, dan ini adalah pertempuran di mana hasilnya sulit diprediksi. Gulungan 9 transformasi surgawi, semua orang berseru kaget. Pukulan sebelumnya dari Ling Han telah menggunakan 9 transformasi Divine Scroll, yang meningkatkan kekuatan penghancurnya, dan begitulah cara dia berhasil melukai Raja Surgawi Sungai Yin dengan satu serangan. Meskipun itu tidak dapat dianggap sebagai cedera ringan, itu bukan karena 9 transformasi Divine Scroll tidak memiliki kekuatan yang cukup, melainkan karena kesenjangan tingkat kultivasi antara keduanya terlalu lebar. Dia telah menggabungkan ketiga bagian itu. Inilah yang paling membuat mereka terkejut. Ternyata, bukan Hei yang menjadi satu-satunya monster seperti itu. Itu baru 10 juta tahun, dan Ling Han telah menggabungkan 3 bagian dari 9 transformasi Divine Scroll. Ini terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya kamu? Raja Surgawi Sungai Yin bertanya dengan muram. Dia tidak percaya bahwa akan ada begitu banyak orang aneh di dunia ini, dan selalu dia yang menemui mereka. Mungkinkah sebuah nama muncul di benaknya, tetapi bahkan dia tidak berani mempercayainya. Ini benar-benar terlalu berani, bukan? Ling Han menyeringai, dan menyeret tangan ke wajahnya, memperlihatkan wajah lain. Apakah kamu mengenaliku sekarang? Dia bertanya. Li Long, semua orang berseru kaget. Wajah ini terlalu familiar. Ling Han menyeringai. Wajahnya berubah, dan dia kembali ke penampilan sebelumnya. Sial, Raja Surgawi Sungai Yin meraung marah. Dia bergerak sekali lagi, menggambar dari peraturan air, dan membentuk tombak berwarna hitam, yang dia tikam ke arah Ling Han. Air yang mengalir membentuk tombakku, menembus semua pertahanan di dunia ini. Ling Han tidak punya niat untuk menggambar pedang iblis surgawi. Sebelumnya, dalam pertempuran dengan Raja Surgawi Sungai Yin, dia hanya berada di tahap awal surga keempat, namun sekarang dia telah mencapai tahap puncak. Selain itu, dia juga telah mengolah 9 transformasi Divine Scroll, yang semakin meningkatkan kecakapan pertempurannya. Sekarang, dia harus memiliki kekuatan untuk bertarung dengan tingkat Raja Surga ke-7, kan? Ling Han mengangkat tinjunya, dan melancarkan serangan terhadap Raja Surgawi Sungai Yin. Peng, peng, peng. Pertempuran hebat terjadi di antara mereka. Ruang di dalam sini sempit dan sempit. Saat mereka mulai bertarung, gelombang kejut dari bentrokan mereka melonjak ke segala arah, yang sangat menakutkan, memaksa Zhao Xuang dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur terus-menerus. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Hanya Ayuan yang berdiri di dekatnya. Matanya menyala terang, dan tangannya tanpa sadar mencengkeram pedangnya. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama,
Ling Han adalah satu-satunya yang pernah mengalahkannya, dan ini menyebabkan semangat juangnya berkobar. Dia sangat ingin mengalahkan Ling Han sehingga dia bisa membuktikan bahwa dia adalah keajaiban terkuat sejati di era ini. Ling Han tidak punya pikiran lain di kepalanya. Pikirannya hanya untuk berperang. Raja Surgawi Sungai Yin tidak tahu mengapa Ling Han tidak menarik pedang iblis surgawi, tetapi ini secara alami lebih sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak, dia yakin dia pasti bukan tandingan Ling Han. Dalam pertempuran terakhir, dia telah bertarung dengan Ling Han hingga seri. Sebenarnya, ini membuatnya merasa sangat cemberut. Kecakapan pertempurannya pasti melampaui Ling Han. Faktanya, dia mengalahkan yang terakhir sepenuhnya. Tetapi hanya karena dia tidak memiliki alat surgawi, dia terpaksa menerima dasi sebagai hasilnya. Sekarang Ling Han sebenarnya memilih untuk tidak menggunakan alat surgawinya karena harga dirinya. Kemudian, dia tidak bisa menyalahkan siapapun jika dia mencari kematian seperti ini. Sungai Yin melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya, ingin memaksa Ling Han sampai-sampai Ling Han bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik pedang iblis surgawi. Pertempuran, 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 pertempuran. Keduanya melepaskan kekuatan pertempuran penuh mereka, bertarung dalam pertempuran yang sangat intens, dan sulit untuk memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ling Han tidak bisa tidak mengakui bahwa tingkat Raja Surga ke-7 masih sangat kuat. Tanpa menggunakan pedang iblis surgawi, dia juga akan mampu melawan yang lain untuk mengikat, tetapi untuk benar-benar menekannya, itu tidak mungkin. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya pedang melesat melewatinya, mengiris ke arah Ling Han. Ayuan telah bergerak, dia jelas bukan karakter tercela yang akan mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi dia tidak memiliki konsep aturan sama sekali. Karena semangat juangnya sangat membara, maka dia akan menyerang begitu saja. Adapun pertarungan satu lawan satu yang adil, konsep semacam ini tidak pernah ada dalam pikirannya. Dia tidak akan keberatan dengan orang lain yang mengeroyoknya, dan sekarang dia bekerja sama dengan Raja Surgawi Sungai Yin untuk melawan Ling Han bersama-sama. Dia juga tidak akan merasa sedikit pun menyesal. Sekarang setelah Ayuan bergabung dalam pertempuran, tekanan yang dialami Ling Han langsung melonjak. Ayuan adalah bintang raja, dan bintang raja tertinggi pada saat itu. Indeks evolusinya melonjak langsung ke 11. Ini berarti bakat alaminya dalam kultivasi sangat mencengangkan. Itu sudah jelas sejak dia menyerang. Dia telah menggabungkan ketiga bagian dari 9 transformasi Divine Scroll bersama-sama. Ini bahkan telah melampaui mayoritas Raja Surgawi Surga ke-9. Dengan dorongan teknik Heavenly Venerable Tier, kekuatan teknik pedangnya sangat menakutkan. Untungnya, dia hanya mendapatkan 3 bagian dari Divine Scroll. Sementara itu masih kuat, itu belum mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi. Ling Han tidak takut. Di sisi lain, semangat kepahlawanan dan kegembiraannya meledak. Peraturan terjalin tinjunya saat ia bentrok sengit dengan 2 elit besar. Tapi tidak peduli seberapa kuat dan ganasnya kekuatan manusia, masih ada batasnya. Kekuatan gabungan dari Ayuan dan Raja Surgawi Sungai Yin telah melampaui batas Ling Han, menekannya secara bertahap, dan dia benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Meskipun mereka berada di atas angin, Raja Surgawi Sungai Yin tidak terlihat sangat senang, karena dia merasakan tekanan yang luar biasa. Ling Han, He Yi, Ayuan, semuanya memiliki bakat alami yang menghancurkannya. Sebelumnya, dia puas diri dan sombong. Dia adalah tingkat raja yang sangat langka di kota Raja Hantu. Tetapi sekarang dengan perbandingan ini, dia praktis sampah. Bakat alami Ayuan dalam kultivasi memang luar biasa. Setelah dikalahkan oleh Ling Han, dia tidak putus asa dan kehilangan semangat juangnya. Sebaliknya, ia belajar dari pelajaran dan mengimbangi kekurangannya sendiri. Kecakapan pertempurannya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Selanjutnya, dia juga telah mencapai tahap puncak dari surga keempat, dan tingkat kemajuannya tidak jauh lebih lambat dari Ling Han.
Kedua elit besar bekerja sama, terutama Ayuan yang sangat mahir dalam menyerang. Ini adalah imannya. Hanya ketika kekuatan serangannya cukup kuat sehingga dia benar-benar bisa mengalahkan lawannya, sama sekali tidak perlu khawatir tentang pertahanan, karena dia pasti tidak akan terkena. Pedangnya tajam, yang merupakan ancaman serius bagi Ling Han. Chapter 2603. Kekuatan Ling Han. Raja Surgawi Sungai Yin itu sombong, tapi dia tidak bodoh sama sekali. Melihat bagaimana serangan Ayuan begitu kuat, dia mengambil inisiatif untuk mengurangi kekuatan ofensifnya. Dia sekarang terutama bertanggung jawab untuk pertahanan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ayuan, sehingga Ayuan dapat melanjutkan tanpa keberatan. Kombinasi serangan dan pertahanan ini memungkinkan kekuatan pertempuran Ayuan dilepaskan sepenuhnya, semakin menekan Ling Han. Cahaya pedang menyala, dan darah berceceran. Kali ini Ling Han terluka. Pedang Ayuan terlalu cepat dan terlalu tajam, selama dia tetap tidak tertekan dan dengan kekuatan pertempuran penuhnya dilepaskan, dia benar-benar mimpi buruk bagi lawan manapun. Ling Han terus-menerus mengalami luka, dan ada darah di mana-mana. Untuk menyerang tanpa kendali, mereka terus bergerak sambil tetap terlibat dalam pertempuran. Mereka sampai di sebuah platform kecil yang relatif lebih luas. Ada formasi yang tergambar di tanah. Bagaimana itu ditarik? Alih-alih menggunakan kuas, bagian tanah ini cekung. Oleh karena itu, ketika darah tumpah ke tanah dan secara alami mengalir ke alur formasi, seluruh formasi tiba-tiba tampak hidup. Weng, ketika formasi itu benar-benar penuh dengan darah, tiba-tiba memancarkan cahaya yang mulia, dan makhluk muncul entah dari mana monster seperti beruang hitam yang ditutupi dengan tentakel. Monster semacam ini telah muncul lagi. Ling Han mengalami perasaan aneh saat aura yang memancar dari monster ini terasa begitu familiar baginya. Segera setelah monster itu muncul, ia melambaikan tentakelnya dan menyerang Ling Han, Ayuan, dan Raja Surgawi Sungai Yin. Ling Han punuk, menghindari serangan Ayuan dan Raja Surgawi Sungai Yin, dan kemudian melemparkan pukulan ke tentakel beruang monster hitam. Peng! Hanya dengan satu pukulan, tentakel monster hitam itu langsung meledak. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, tentakel berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Ling Han mengaktifkan kekuatan sumber untuk melindungi dirinya dari potongan-potongan ini. Siapa yang tahu benda apa ini? Dia sama sekali tidak ingin mereka menyentuhnya. Di sisi lain, Raja Surgawi Sungai Yin juga mengungkap serangan monster beruang hitam itu. Sementara itu, Ayuan tidak membuang sedikit energi. Dengan tebasan pedangnya, dia menyerang dengan ganas. Monster beruang hitam itu membuat gerakan lain, dan itu adalah serangan lain yang diarahkan pada Ling Han dan yang lainnya. Untuk Ayuan, serangan itu tidak masalah, karena Raja Surgawi Sungai Yin akan menaklukkannya. Tetapi untuk Ling Han, itu sama dengan memiliki satu lawan lagi. Dia sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi lawan tambahan secara alami meningkatkan tekanan padanya. Selain itu, formasi terus beroperasi, dan monster beruang hitam lainnya muncul. Ling Han berteriak dengan marah. Dia sudah sepenuhnya memahami tingkat kekuatannya, jadi tidak perlu terus dipukuli. Pedang iblis surgawi ditarik, weng, cahaya dingin menyala, dan pedang Qi melonjak keluar. Puh. Bahkan dinding yang sangat kuat ini tidak dapat menahan pedang Qi dari pedang iblis surgawi, dan di sana segera muncul tanda yang tak terhitung jumlahnya beberapa inci secara mendalam. Ling Han mulai melakukan serangan balik. Pedang Qi tersapu, dan monster beruang hitam yang baru saja muncul segera dipotong menjadi dua. Hal semacam ini tidak memiliki konsep pertahanan sama sekali. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, tetapi tidak memiliki pertahanan sama sekali. Selama kecakapan pertempuran seseorang kewalahan, membunuh itu relatif sederhana. Begitu pedang ditarik, itu tidak bisa lagi dihalangi.
Pedang iblis surgawi menebas lagi. Monster beruang hitam pertama juga dipotong menjadi 2. Ding! Pedang Ling Han berbenturan dengan pedang Ayuan, dan Ling Han melihat sebuah partikel kecil segera muncul di pedang lawannya. Pedang iblis surgawi begitu tajam, bagaimana mungkin sesuatu yang bukan divine metal dapat menahannya? Tapi pedang Ayuan juga luar biasa, itu tidak patah dalam satu tebasan. Kemampuan Ayuan untuk beradaptasi sangat cepat. Ketika pedangnya ditangkis dalam satu tebasan, dia segera mencabut pedangnya dan menusuk lagi. Ding, 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 ding. Dia menusuk dengan pedangnya beberapa ratus kali berturut-turut, tapi serangan ini selesai hanya dalam sekejap. Ini membutuhkan dukungan seni tubuh yang sangat kuat. Seni tubuh Ayuan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Ling Han, tetapi dibandingkan dengan Raja Surgawi lainnya, dia benar-benar jauh lebih kuat. Ling Han kembali seperti suka, memblokir setiap serangan Ayuan dengan kecepatan tinggi. Mati, teriak Raja Surgawi Sungai Yin saat dia juga menyerang, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Ling Han. Dia memusatkan peraturan air, yang berbentuk naga hitam yang menembus ke arah Ling Han. Ling Han menatap dingin pada Raja Surgawi Sungai Yin, tatapannya penuh dengan penghinaan. Apakah kamu bahkan layak menjadi lawanku? Dia bisa menganggap Ayuan sebagai lawan, tetapi Raja Surgawi Sungai Yin? Hehe, dia benar-benar tidak layak, tidak peduli seberapa kuat kecakapan pertempurannya, dia tidak layak untuk diperhatikan Ling Han. Dia berseru dengan lembut, dan mengarahkan serangannya ke arah Raja Surgawi Sungai Yin. Pedang iblis surgawi bersinar. Ini adalah objek yang melampaui senjata surgawi manapun. Meskipun belum mencapai tingkat alat mulia surgawi, kekuatannya tak tertandingi. Hanya pedang Ki saja yang sangat menakutkan, dan itu bisa menimbulkan ancaman besar bahkan untuk pertahanan tingkat Raja Surgawi. Bagaimana Raja Surgawi Sungai Yin berani menghadapinya secara langsung? Dia sudah menderita sekali sebelumnya. Dengan demikian, dia langsung mengambil beberapa langkah mundur. Ayuan terus menyerang, tetapi Ling Han secara aktif menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Untuk waktu yang singkat, pertahanannya sebanding dengan divine metal. Oleh karena itu, tidak masalah berapa kali Ayuan memotongnya. Ling Han menatap Raja Surgawi Sungai Yin. Dia akan membunuh orang ini. Raja Surgawi Sungai Yin memblokir serangan itu. Namun, Ling Han yang tidak memiliki pedang iblis surgawi di tangannya tidak lebih lemah darinya. Sekarang dengan Ling Han memegang alat surgawi, bagaimana Sungai Yin cocok? Dia telah memblokir beberapa serangan, tetapi sudah terluka parah. Dia mengertakkan gigi, dan segera berbalik dengan niat untuk melarikan diri. Adapun Ayuan, dia tidak peduli. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Ling Han melepaskan peraturan luar angkasa, menekan dengan tangan kirinya. Bang! Raja Surgawi Sungai Yin tampaknya telah menabrak dinding yang tak terlihat. Meskipun dia menghancurkannya, kecepatannya sangat berkurang. Ling Han menyusul dan terus melancarkan serangan pedang. Dengan dorongan dari gulir surgawi 9 transformasi, pedang iblis surgawi menjadi lebih menakutkan. Raja Surgawi Sungai Yin berteriak keras. Dia tidak mau mati di sini. Dia adalah raja tingkat, dan dia memiliki peluang besar untuk menjadi Raja Surgawi surga ke-9 di makam Raja Surgawi. Bahkan ada kesempatan baginya untuk menjadi yang mulia surgawi di masa depan, meskipun peluang ini sangat tipis. Bagaimana keajaiban seperti itu bisa mati di sini? Dia ingin melarikan diri. Dia tidak akan keluar lagi sampai dia mencapai surga ke-9 dari tingkat Raja Surgawi. Bagaimana Ling Han membiarkannya pergi? Semua jenis peraturan terus digunakan oleh tangannya. Aliran waktu melambat, ruang membeku, dan gravitasi seperti gunung. Itu mencapai tingkat bahwa Raja Surgawi Sungai Yin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Meskipun serangan Ayuan sama sengitnya, pertahanan yang diaktifkan dari gulir surga yang tidak dapat dihancurkan menyebabkan Ayuan tidak dapat melakukan apapun terhadap Ling Han sama sekali.
Kecuali pedang di tangannya digantikan oleh senjata surgawi, dia tidak bisa menimbulkan ancaman bagi fisik Ling Han. Raja Surgawi Sungai Yin menggertakkan giginya dan berbalik. Sekarang dia hanya bisa habis-habisan dalam pertarungan, kalau tidak dia pasti akan benar-benar mati di sini. Mati. Dia bergegas menuju Ling Han, percaya bahwa pertahanan Ling Han tidak bisa begitu sempurna sehingga bisa bertahan tanpa batas. Selama dia selamat dari gelombang serangan Ling Han ini, dia akan dapat bergabung dengan Ayuan untuk menekan Ling Han lagi. Ini bukan ide yang buruk, tapi dia telah melebih-lebihkan kekuatan-kekuatannya dikombinasikan dengan Ayuan, dan meremehkan kekuatan Ling Han dan pedang iblis surgawi. Ling Han sangat menekan serangan itu. Setiap kali pedang iblis surgawi menebas, itu akan menyebabkan darah memercik seperti air mancur. Apa itu pedang iblis surgawi? Itu adalah alat surgawi, dan bahkan berlanjut ke arah menjadi alat mulia surgawi. Kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Ditebas olehnya jelas tidak sesederhana mempertahankan luka fisik. Aura pembunuh yang menakutkan benar-benar akan menyerang semua bagian tubuh. Raja Surgawi Sungai Yin batuk darah. Pedang iblis surgawi telah merusak organ internalnya menjadi berkeping-keping, dan dia hanya bisa muntah darah. Dia sangat kesakitan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia tidak perlu dipukul oleh pedang iblis surgawi sama sekali, karena semua akumulasi luka yang dia derita dapat menyebabkan dia mati kapan saja. Mengapa pertahanan Ling Han belum hilang? Orang yang ingin saya bunuh tidak akan bisa melarikan diri, Ling Han berkata dengan nada mengancam. Chapter 2604. Intersepsi. Bagi Raja Surgawi Sungai Yin, kata-kata ini terdengar seperti penuh dengan ejekan. Sebelumnya, ketika dia pindah untuk menyelamatkan Tang Yuan di kota Raja Hantu, Ling Han juga mengucapkan kata-kata serupa. Pada akhirnya, Ling Han telah membunuh Tang Yuan tepat di depan matanya. Dan sekarang, Ling Han mengucapkan kata-kata ini lagi. Kemarahan Raja Surgawi Sungai Yin tidak bisa ditahan, namun dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun amarah. Satu-satunya keinginannya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pindah dengan kekuatan penuh, berjuang untuk hidupnya. Dalam 10 gerakan, aku akan mengambil nyawamu, Ling Han menyatakan dengan dingin. Suaranya bahkan tidak membawa sedikit pun emosi, namun dipenuhi dengan kepastian mutlak. Mata Raja Surgawi Sungai Yin menyemburkan api. Sebelumnya, Hei juga mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam 10 serangan, dan sekarang Ling Han mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dalam 10 gerakan, yang membuatnya sangat marah. Di mata keduanya, apakah dia benar-benar lemah? Dia tidak lemah, dia tidak lemah, dia tidak lemah. Raja Surgawi Sungai Yin meraung marah. Dia menyerang dengan gila-gilaan, ingin membuktikan bahwa dia tidak selemah itu. 1 serangan, 2, 9 serangan, dan dia tertinggal dengan langkah terakhir. Kilatan cahaya pedang melintas. Ling Han menarik pedangnya, dan Raja Surgawi Sungai Yin tersandung. Dia menundukkan kepalanya, melihat ke bawah ke dadanya. Sebuah lubang berdarah muncul di sana, dan itu terletak tepat di posisi jantungnya. Pedang iblis surgawi telah menembus salah satu titik vitalnya. Ekspresi Raja Surgawi Sungai Yin dipenuhi dengan kebingungan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Han. Dia ingin membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, namun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia jatuh ke tanah. Tanda-tanda kehidupan dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Benar saja, tewas dalam 10 serangan. Ling Han menoleh untuk melihat kembali ke Ayuan, matanya mengancam. Tekanan yang dia pancarkan sangat menakutkan. Raja Surgawi Langit keempat yang biasa mungkin akan mengalami gangguan saat menjadi sasaran mata seperti itu. Namun Ayuan sama sekali tidak terpengaruh. Dia juga tidak terguncang dan kehilangan tekadnya karena kematian Raja Surgawi Sungai Yin. Dengan seruan perang yang keras, dia melancarkan serangkaian tusukan dengan pedangnya. Kekuatannya masih ganas,
dan hanya terkonsentrasi pada serangan, dan bukan pada pertahanan, seolah-olah dia berjuang untuk hidupnya. Ling Han tertawa keras. Dia menyerang dengan pedang iblis surgawi, dan bentrok dengan kuat dengan ayuan. Ding, 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 ding. Suara pedang beradu berlanjut tanpa henti. Keduanya bertukar pukulan, tetapi setelah hanya sekitar 100 serangan, keduanya bentrok sekali lagi, dan pedang di tangan ayuan hancur berkeping-keping, berubah menjadi ribuan keping. Untuk alat non-celestial untuk berbenturan langsung dengan pedang iblis surgawi untuk waktu yang lama adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pedang Ling Han terhenti di leher ayuan. "Mengapa kamu tidak membunuhku?" tanya ayuan. Selama pedang iblis surgawi berlanjut sedikit lebih jauh, dengan kekuatan penghancur alat surgawi, tanda-tanda vitalnya akan langsung padam. Ling Han mencabut pedangnya. "Aku mengantisipasi bagaimana kamu akan menjadi dewasa dan bertarung denganku. Menghadapi psikopat haus darah seperti Raja Langit Sungai Yin, Ling Han secara alami akan membunuhnya tanpa ampun. Ayuan, bagaimanapun, hanya bisa dianggap sebagai orang gila yang haus perang, dan sayang untuk membunuhnya. Akan datang suatu hari ketika orang seperti ini dapat mencoba menerobos ke tingkat yang mulia surgawi, dan dia pantas mendapatkan akhir yang lebih baik. Bahkan jika dia harus mati di medan perang melawan histeria, dan bukan di makam Raja Surgawi ini." Ayuan menatap Ling Han sebentar, lalu berkata, "Aku pasti akan melampauimu." Ling Han tertawa keras. "Untuk melampauiku bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan kata-kata." Ayuan mengangguk, dan menarik pedangnya sebelum melangkah pergi. Dia memutuskan bahwa dia akan fokus dengan sepenuh hati untuk memoles teknik pedangnya di masa depan sebelum dia mempertimbangkan hal lain. Ling Han menaiki tangga, tetapi menyadari bahwa Yang Xiaoling dan yang lainnya telah lama menghilang tanpa jejak. Benar, mereka semua telah menemukan bahwa dia adalah Li Long, jadi bagaimana mungkin mereka berani tetap tinggal? Tidak peduli berapa banyak nyawa yang mereka miliki, itu tidak cukup baginya untuk diambil. Tentu saja, kecuali Zhao Xuang. Dia diracuni, dan berpikir bahwa hidupnya masih berada di tangan Ling Han. Secara alami, dia tidak berani pergi. Ling Han berjalan mendekat, dan menepuk pundak Zhao Xuang. "Kamu bisa pergi sekarang." Zhao Xuang berpikir bahwa dia sedang menyindir, dan buru-buru menggelengkan kepalanya tanpa henti. "Kakak Long, apa yang kamu katakan sekarang? Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianatimu?" Ekspresinya dipenuhi dengan kesetiaan. Ling Han mengangkat tinju. "Jika kamu masih tidak mau enyahlah, aku akan menghancurkan kepalamu menjadi berkeping-keping." Dengan ancaman darinya, wajah Zhao Xuang menjadi pucat ketakutan. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Secara internal, dia secara alami sangat panik. Tanpa penawar, bukankah itu berarti kematian, hanya beberapa hari kemudian? Dia berlari sebentar, dan tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Dia buru-buru kembali untuk menemukan Ling Han lagi, tapi jejak Ling Han apa yang tersisa? Dia merasa khawatir, tetapi setelah 3 hari, dia menemukan tidak ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia masih hidup dan menendang pada hari keempat, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah tertipu oleh tipuan Ling Han. Ling Han telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak memiliki penawar abadi. Zhao Xuang awalnya mengira itu hanya lelucon, dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya fakta. Ling Han memang tidak memiliki penawar abadi, karena Zhao Xuang tidak diracuni sama sekali. Zhao Xuang sangat marah karena dia sebenarnya telah ditipu oleh Ling Han selama lebih dari 10 juta tahun, tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, orang yang dia hadapi adalah Ling Han, pembawa malapetaka yang paling terkenal di kota Raja Hantu. Untuk dapat menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya dan masih hidup, bukankah ini keberuntungan yang luar biasa? Dengan pemikiran seperti itu, dia langsung merasa nyaman. Dia memutuskan bahwa dia akan kembali menjadi tuan muda generasi kedua yang berperilaku baik ketika dia kembali, dan tidak pernah bermain-main lagi.
Ling Han berjalan perlahan, mencari peti mati di mana-mana. Ada beberapa peti mati yang batasannya sudah terurai. Ada beberapa yang belum, tapi senjata di dalamnya belum diambil sama sekali. Mereka bukanlah alat surgawi atau logam surgawi. Apalagi mereka rusak. Siapa yang sebenarnya menginginkan mereka? Ling Han senang. Dia berkeliling satu demi satu ruang pemakaman, dan rampasannya sangat berat. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya menyelesaikan seluruh tur makam ini, dan membuka semua peti mati. Kemudian, dia keluar dengan sangat gembira. Dia baru saja keluar dari makam besar itu. Ketika dia tiba di luar, dia melihat sekelompok orang hanya berjaga di pintu masuk. Bukankah mereka dari Prosperous Opening City? Mata Ling Han menyapu mereka, dan melihat bahwa salah satu tuan muda generasi kedua dari kota Raja Hantu telah jatuh ke tangan mereka. Ling Han tidak tahu namanya. Dia bahkan tidak repot-repot untuk mengingat. Li Long Hei berjalan keluar, tangannya memegang kerah tuan muda generasi kedua itu. Ling Han berdiri diam, dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Haha, Hei melemparkan tuan muda generasi kedua itu ke udara, dan kemudian menendangnya. Peng, tuan muda generasi kedua itu berubah menjadi bola meriam, meluncur ke arah Ling Han. Ling Han melangkah ke samping, dan tuan muda generasi kedua itu langsung menabrak dinding di belakangnya. Suara tulang patah terdengar berturut-turut. Dia berubah menjadi bubur daging dan darah, meluncur ke bawah ke tanah. Tuan muda tidak menderita. Ketika Hei menendangnya, yang terakhir telah terbunuh oleh kekuatan yang menakutkan. Raja Surgawi yang agung telah meninggal dengan cara yang begitu rendah. Ini adalah makam Raja Surgawi, di mana tidak banyak perbedaan antara Raja Surgawi dan anjing liar. Atau haruskah aku memanggilmu dengan nama lain? Hei menarik kakinya. Ling Han. Ling Han terkejut secara internal. Bagaimana orang ini tahu namanya? Apa maksudmu? Dia bertanya dengan tenang. Tidak perlu menyangkalnya. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat melawan Raja Surgawi surga ke-7 sementara dia hanya surga ke-4? Hei mendengus. Bahkan di Akademi Bela Diri Paramount Dunia, mungkin tidak ada orang lain. Hanya ada kamu, seorang pria yang memiliki seni tubuh yang menantang surga. Ling Han menatap Hei, dan kemudian tiba-tiba menyeringai. Betul sekali. Aku memang Ling Han. Dengan pikiran, penampilannya berubah, dan dia mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia bertanya dengan tenang, "Kalian bertiga seharusnya dari Akademi Bela Diri, kan? Kalau tidak, tidak mungkin mereka tahu banyak tentang dia. Lebih jauh lagi, perasaan yang diberikan oleh mereka bertiga sangat kuat. Hei bahkan telah mengalahkan Raja Surgawi Sungai Yin dalam 10 gerakan. Yang pertama jelas merupakan keajaiban dari tingkat tertinggi Akademi Bela Diri." Ling Han berpikir sejenak, dan berkata, "Melihat kalian bertiga, jelas kalian menunggu di sini untuk mencegatku. Dengan kata lain, Anda memiliki dendam terhadap saya. Di Akademi Bela Diri, hanya ada beberapa bintang raja tertinggi di surga ke-6. Kamu, mungkin Gu Hei, kan? Dia, dan dia, memiliki pelafalan yang mirip, jadi Hei seharusnya adalah Gu Hei." Chapter 2605. Keluar dari pengepungan. Hei, atau lebih tepatnya Gu Hei, mau tak mau memulai saat ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han dapat mengenali identitas aslinya meskipun hanya sedikit informasi yang menyedihkan. Namun, ini juga normal. Itu karena setelah Gu Hei, Xiao Yingxiong, dan Miao Hua masuk ke makam Raja Surgawi, mereka juga bergegas ke kota pembukaan sejahtera setelah mendengar betapa anehnya Ling Han. Itu karena mereka menyimpulkan bahwa orang yang memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa pasti hanya Ling Han. Tapi ketika mereka tiba di Prosperous Opening City, Ling Han sudah berangkat menuju makam kuno. Oleh karena itu, mereka bertiga bergabung dengan Prosperous Opening City, dan berangkat bersama. Tujuan mereka adalah Ling Han. Jadi,
Ketika mereka sebelumnya bertemu dengan orang-orang dari kota Raja Hantu, mereka akan bertanya tentang Ling Han. Mereka yakin Ling Han pasti tidak akan menyerah pada kesempatan besar seperti makam kuno. Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelinap masuk. Benar saja, setelah mereka datang, mereka melihat orang-orang dari Ghost King City melarikan diri dengan panik. Menangkap salah satu dari mereka dan menginterogasinya, mereka menemukan bahwa Li Long telah muncul lagi, dan dengan demikian berjaga di pintu masuk ini. Wang Donsen dan yang lainnya tidak menyatakan ketidaksetujuan. Mereka juga ingin membunuh Ling Han. Ling Han, bersiaplah untuk mati. Gu Hei secara alami tidak akan mengungkapkan identitasnya di depan umum. Dia hanya tertawa keras, dan kemudian menyerang. Kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Raja Surgawi Sungai Yin. Dia mampu mengalahkan tingkat Raja Surga ke-7 dalam 10 gerakan. Meskipun dia telah menggunakan teknik pamungkasnya, ini tetap membuktikan bahwa dia memang kuat. Kehebatan pertempuran Gu Hei pasti telah mencapai surga ke-8. Telapak tangannya turun, dan boom, bahkan langit bergetar. Ini adalah kekuatan menakutkan yang dekat dengan kekuatan puncak regulation. Ling Han bergerak. Dia bisa berhadapan langsung dengan Raja Surgawi Sungai Yin. Tetapi melakukan itu melawan Gu Hei masih melampaui batas maksimum kekuatannya. Syukurlah, fisiknya sangat kuat, jadi tidak akan sakit meski dia tersapu sedikit setelahnya. Gu Hei mengirimkan beberapa lusin serangan, namun Ling Han berhasil menghindari semuanya. Seorang Raja Surgawi sebenarnya ingin membunuh Raja Surgawi lainnya. Ini adalah prestasi yang sulit. Ada celah 2 tingkat kultivasi di antara mereka berdua, tetapi celah antara kecakapan pertempuran mereka yang sebenarnya paling banyak adalah 1 tingkat kultivasi. Dengan demikian, tingkat kesulitan Gu Hei membunuh Ling Han sangatlah tinggi. Namun, Xiao Yingxiong dan Miao Hua pindah. Mereka berdua keluar, membentuk formasi segitiga, dan mengelilingi Ling Han. Mati. Kedua orang ini bergerak tanpa ampun, ingin membunuh Ling Han secepat mungkin agar mereka bisa langsung mengekstrak rohnya. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Ling Han dalam hal kecakapan pertempuran, dan mereka bertiga bekerja sama sudah cukup untuk pertempuran sengit dengan Raja Surgawi Surga ke-8 tahap puncak. Ini adalah keuntungan yang menghancurkan, yang membawa cukup banyak kesulitan bagi Ling Han. Dia dipukul berulang kali, menderita banyak luka, dan ini masih karena fisik Ling Han telah mencapai tingkat surga ke-6. Jika itu orang lain, bahkan jika kecakapan pertempuran mereka sama dengan lawan-lawannya, mereka pasti sudah terbunuh sekarang. Dengan suara ding, Ling Han menghunus Divine Demon Sword. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki alat surgawi? Xiao Yingxiong dan yang lainnya mencibir. Ketika datang ke orang-orang kuat seperti mereka, siapa yang sebelumnya tidak mengunjungi situs kuno paling berbahaya? Mendapatkan sepotong divine metal bukanlah hal yang sulit. Secara alami, mereka sudah lama mendapatkan alat surgawi mereka sendiri. Setidaknya, bahkan jika keberuntungan mereka terlalu buruk, dan mereka tidak pernah berhasil mendapatkan divine metal, Akademi Bela Diri akan memberi mereka sepotong sebagai hadiah setelah bertahun-tahun. Weng, weng, weng. Kekuatan yang menakutkan melonjak, dan 3 pilar cahaya yang megah melesat ke langit. Gu Hei dan yang lainnya menggambar alat surgawi masing-masing, masih memiliki keunggulan absolut. Wang Donsen dan yang lainnya semua menonton ini dengan panas. Mereka semua hanyalah tuan muda generasi kedua. Dan meskipun makam Raja Surgawi tidak kekurangan obat surgawi, hanya ada sedikit logam surgawi yang menyedihkan. Selain dari yang dibawa oleh Raja Surgawi ketika mereka datang ke sini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan itu dapat ditemukan di sini. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak mereka disukai, itu tidak berguna. Bahkan ketika datang ke Raja Surgawi ke-9, tidak banyak yang memiliki alat surgawi, apalagi kelompok Wang Donsen. Sekarang, melihat Ling Han dan yang lainnya semuanya memiliki alat surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemburu?
Xiao Yingxiong dan yang lainnya semuanya adalah bintang raja tertinggi. Nyatanya, indeks evolusi mereka maju menuju 12. Tidak hanya kekuatan pertempuran mereka yang mencengangkan, kemampuan pemahaman mereka juga sangat menakutkan. Mereka juga telah menggabungkan ketiga bagian dari 9 transformasi gulungan surgawi, dan telah menggunakannya dalam pertempuran, sangat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Hari ini, kamu harus mati, Xiao Yingxiong menyatakan dengan dingin. Mereka bertiga bergabung, menutup semua rute pelarian Ling Han. Dia pasti tidak bisa membiarkan kemungkinan sekecil apapun untuk melarikan diri. Manakah dari mereka bertiga yang bukan keajaiban yang sangat kuat? Hanya ada legenda tentang bagaimana mereka memenangkan kemenangan melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi superior. Namun mereka tidak hanya menggunakan keunggulan 2 tingkat kultivasi untuk melawan Raja Surgawi 1 tingkat lebih rendah sekarang. Mereka bertiga bekerja sama pada saat itu. Ini benar-benar meninggalkan semua kesombongan. Tidak diragukan lagi, ancaman yang ditimbulkan ini terlalu besar. Ling Han berada dalam krisis besar. Mereka bertiga bekerja sama jauh lebih kuat daripada tim Ayuan dan Raja Surgawi Sungai Yin, menyebabkan dia berdarah dengan sangat cepat. Selanjutnya, ketiganya memiliki alat surgawi mereka sendiri. Jika dia dipukul sekali saja, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana seperti menumpahkan sedikit darah. Segalanya tidak bisa berlanjut seperti ini, atau dia akan mati. Dengan teriakan perang, Ling Han mulai mencoba keluar dari pengepungan. Kamu ingin melarikan diri? Miao Hua menyerang dengan tongkatnya, memaksa Ling Han mundur. Jika Ling Han masih berhasil melarikan diri bahkan dengan mereka bertiga menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan memiliki wajah untuk menunjukkan diri di masa depan. Ling Han tertawa keras. Semangat juangnya sudah tersulut sepenuhnya. Apa yang orang lain anggap mustahil, dia bertekad untuk mencapainya. Bukankah itu hanya kecakapan pertempuran dari 3 Raja Surgawi Surga ke-8? Tidak mungkin dia bisa menang. Tetapi keluar dari pengepungan mereka jelas bukan hal yang mustahil. Dengan teriakan perang yang keras, Ling Han mulai keluar dari pengepungan. Saat pedang iblis surgawi menebas, dia berubah menjadi embusan angin, menyerbu ke arah Xiao Yingxiong. Xiao Yingxiong tidak bisa menahan amarah. Ling Han telah memilihnya sebagai titik untuk keluar. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah yang paling mudah untuk dihadapi? Sialan, mati, dia berteriak dengan marah, dan melemparkan pukulan, ingin mengirim Ling Han kembali. Namun Ling Han mengabaikan serangan ini, dan dengan paksa pecah. Peng, pukulan dari Xiao Yingxiong ini mendarat di punggung Ling Han, tetapi sebuah cahaya menyala, dan Ling Han sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatan serangannya dengan pukulan ini. Ling Han telah mengambil inisiatif untuk menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanannya sekarang tidak dapat dianggap berada pada level logam surgawi, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilukai oleh Raja Surgawi Surga ke-8. Pertahanan sialan ini, Xiao Yingxiong punuk. Jika Ling Han diizinkan untuk keluar begitu saja dan pergi seperti ini, yang pertama akan benar-benar dipermalukan. Dengan seruan lembut, tombak di tangannya menembus dengan cepat, kekuatan alat surgawi dilepaskan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat fisikmu, apa gunanya? Selama itu belum mencapai level Divine Metal, bagaimana Anda bisa memblokir ketajaman alat surgawi asli? Kalau tidak, bagaimana alat surgawi bisa begitu berharga? Dia mulai lebih lambat dari yang lain, dan menambahkan dengan bagaimana dia telah membantu Ling Han dengan pukulan. Tidak mungkin dia bisa mengejar Ling Han. Dia menyadari fakta ini juga. Jadi, ketika kekuatan tombaknya habis, dia mendorong ke depan dengan ganas. Peng, tombak itu terbang dari tangannya. Namun dengan ledakan 10 kali lebih cepat, ia mengejar Ling Han. Pemogokan ini benar-benar terlalu cepat. Jika Ling Han melanjutkan jalur lurus, dia pasti akan terkena tombak. Dan jika dia membelok, itu pasti akan mempengaruhi kecepatannya,
dan dengan demikian memungkinkan Gu Hei dan Miao Hua untuk mengejarnya dan mencegatnya sekali lagi. Namun, reaksi Ling Han adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia hanya memutar tubuhnya sedikit. Tombak itu sampai padanya. Bahkan dengan fisiknya, tetap tidak bisa diblokir. Ujung tombak langsung tenggelam, tapi tidak menembus terlalu dalam, dan Ling Han bahkan tidak berhenti di langkahnya. Kembali, Xiao Yingxiong mencengkeram udara kosong, dan tombak itu segera berbalik dan kembali, membawa semburan darah, yang juga menyebabkan Ling Han tersandung. Namun, Ling Han hanya mengeluarkan raungan ganas, dan kecepatannya hanya meningkat lebih cepat, dengan dia memusatkan upaya penuhnya untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Gu Hei dan Miao Hua tidak bisa mengejar Ling Han. Setelah dia berlari cukup jauh, Ling Han menoleh, matanya menyapu wajah Xiao Yingxiong dan yang lainnya. Tatapannya sangat dingin, seolah-olah dia sedang melihat 3 mayat. Chapter 2606. Pertempuran hebat lainnya. Ling Han tidak mengatakan apa-apa, tetapi siapapun yang melihat ekspresinya dapat menebak apa yang ingin dia sampaikan. Dan dia pasti akan membunuh Xiao Yingxiong dan yang lainnya. Ini tampak agak lucu. Xiao Yingxiong dan yang lainnya semuanya adalah Raja Surgawi Surga ke-6 yang kecakapan pertempurannya melonjak langsung ke tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Dan dengan kekuatan gabungan mereka bahkan bisa menyamai kecakapan pertempuran dari tingkat Raja Surgawi Surga ke-8 tahap puncak. Untuk membunuh mereka, setidaknya seseorang harus memiliki kecakapan pertempuran surga ke-9, bukan? Namun Ling Han hanyalah Raja Surgawi ke-4, jadi dasar apa yang dia miliki untuk kepercayaan diri seperti itu? Tapi rasa dingin muncul di hati Xiao Yingxiong dan yang lainnya, dan bahkan jiwa mereka pun gemetar. Mengapa mereka memasuki makam Raja Surgawi untuk menembak Ling Han? Pertama, mereka mendambakan rahasia seni tubuh Ling Han yang kuat, dan ingin mengambilnya sendiri. Dan kedua, mereka mewaspadai potensi Ling Han. Jika mereka tidak menghentikannya, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika dia akan melampaui mereka. Mereka bertiga segera memperkuat tekad mereka. Semakin banyak hal seperti ini, semakin mereka bertekad untuk membunuh Ling Han. Bahkan jika kamu telah lolos dari pengepungan kami, lalu kenapa? Di mana Anda bisa melarikan diri dengan luka parah seperti itu? Miao Hua bertanya dengan mengancam. Bahkan jika kami harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, kami akan tetap membunuhmu. Xiao Yingxiong juga mengungkapkan pendiriannya tentang masalah ini. Mati. Ucapan Gu Hei sangat sederhana, tetapi mati juga mengungkapkan pikirannya sepenuhnya. Siu. Mereka bertiga berangkat mengejar pada saat yang sama. Ling Han berbalik, peraturan ruang menyebar. Transportasi spasial jarak jauh tidak dapat dilakukan di sini, tetapi pergerakan dalam jarak yang lebih kecil masih dimungkinkan. Pada saat yang sama, dia juga menimbulkan masalah bagi ketiga elit besar ini, memperlambat mereka. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Xiao Yingxiong dan yang lainnya mengunci perasaan surgawi mereka masing-masing pada Ling Han. Ling Han meledak dengan cepat. Meskipun dia lebih rendah dengan 2 tingkat kultivasi, perintahnya atas peraturan ruang memungkinkan dia untuk memiliki kecepatan yang lebih tinggi, dan menambahkan berapa banyak kuburan kuno di sini. Dengan kabut menghalangi jarak pandang, dia segera membuang ketiga pengejarnya dari jejaknya. Dia masuk ke sebuah makam besar, menemukan sudut, dan kemudian masuk ke kediaman tamu surgawi, di mana dia segera mulai menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, lukanya sangat parah, terutama setelah serangan terakhir saat dia terluka oleh alat surgawi. Meskipun kehilangan poin vitalnya, kekuatan penghancur yang mengerikan masih memancar di tubuhnya, dan ini menyebabkan sepertiga tubuhnya langsung memburuk. Tidak hanya itu, kerusakan semacam ini masih menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan kekuatan sumber untuk membungkus hatinya, dia mungkin sudah lama mati. Ling Han menelan pil alkimia.
Dia tidak memberitahu para wanita tentang keadaannya saat ini, atau permaisuri mungkin langsung menuntut untuk melakukan pembunuhan. Itu akan terlalu mengerikan. Xiao Yingxiong dan yang lainnya pasti tidak akan menyakiti permaisuri, tetapi konsekuensinya hanya akan lebih buruk. Ling Han menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, ingin menghapus kekuatan yang memburuk yang ditinggalkan oleh alat surgawi. Alasan mengapa alat surgawi adalah kekuatan destruktifnya yang mengerikan. Apapun yang ditempa dari Divine Metal akan memiliki kemampuan semacam ini, dan satu-satunya perbedaan adalah setelah alat surgawi ditempa, itu dapat diaktifkan. Itu kemudian bisa bertarung dengan sendirinya, tidak seperti senjata biasa yang ditempa dari Divine Metal, yang pastinya membutuhkan pengguna untuk menggunakannya. Dilihat dari hasil akhirnya, dengan Ling Han mempertahankan serangan ini, apakah itu alat surgawi atau senjata logam surgawi, kerusakan yang ditimbulkan kurang lebih sama. Gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan disalurkan tanpa henti di dalam tubuhnya, perlahan-lahan mengeluarkan kekuatan destruktif dari alat surgawi. Kecepatannya sangat lambat. Secara teoritis, logam surgawi itu sendiri sudah berada di puncak tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Jika seseorang dipukul secara langsung, itu akan sama dengan dipukul oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Namun, luka tersebut tidak akan langsung meledak, melainkan menimbulkan kerusakan secara perlahan. Apalagi saat cedera berada di dekat area vital. Seseorang tidak dapat sepenuhnya menghapus seluruh area, jadi ini sangat merepotkan. Syukurlah, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan adalah teknik berharga dari Yang Mulia Surgawi yang lebih unggul dari regulasi. Bahkan jika Ling Han tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan karena batas tingkat kultivasinya sendiri, dia masih menjadi sumber kekuatannya, dan kekuatan penghancur alat surgawi terbatas. Selama ada cukup waktu, dia pasti bisa melenyapkan kekuatan penghancur ini. Ling Han memberikan efek percepatan waktu pada dirinya sendiri sehingga dia bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Dia menghabiskan lebih dari 500 tahun, dan pada kenyataannya, waktu sekitar setengah tahun telah berlalu. Ling Han akhirnya menyembuhkan luka yang disebabkan oleh alat surgawi sepenuhnya. Ling Han melangkah keluar dari kediaman tamu surgawi. Dia ingin mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir melalui kultivasi sebagai persiapan untuk menerobos ke surga kelima. Dan dia berkeliling ke makam besar pada saat yang sama, membiarkan pedang iblis surgawi melahap logam surgawi yang cukup sehingga bisa maju lebih jauh. Apakah itu Ling Han yang maju ke surga kelima, atau pedang iblis surgawi yang maju ke tingkat alat mulia surgawi? Itu akan memungkinkan kecakapan pertempurannya mengalami transformasi lengkap. Ketika dia melawan Xiao Yingxiong dan yang lainnya lagi, dia tidak perlu melarikan diri dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Saya pasti akan mencari perhitungan untuk hutang ini. Ling Han terus membuka peti mati di dalam makam besar ini. Setiap kali dia membuka peti mati, dia akan meminta maaf kepada orang mati. Setelah mengekstrak logam surgawi, dia dengan hati-hati akan menutup kembali peti mati itu. Setelah mengganggu tidur abadi mereka, dia merasa bersalah terhadap mereka. Tiba-tiba, Ling Han merasakan aura yang sangat berbahaya, dan segera menghunus pedang iblis surgawi, yang kemudian dia angkat di hadapannya. Siu, kilatan cahaya pedang melintas, mengiris ke arahnya. Pedang Qi menghancurkan langit. Ding! Ling Han menyerang dengan pedangnya, menangkis serangan ini, tapi sosoknya masih dipaksa mundur. Peng! Dia baru berhenti setelah menabrak tembok di belakangnya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Orang yang telah memukul mengungkapkan dirinya. Itu adalah Gu Hei. Dia berjalan keluar, pedang di tangan dan aura berkobar. Dengan kehebatan pertempurannya saat ini yang mendekati tahap puncak surga ke-8, dia praktis tak terkalahkan di sini. Bagaimana dia menemukanku? Pikiran ini melintas di kepala Ling Han, tetapi dia masih memilih untuk keluar tanpa ragu sedikit pun. Dinding di sini terlalu tebal,
yang membuat tempat itu seperti penjara alami. Dalam hal ini, selama Xiao Yingxiong dan Miao Hua keduanya datang ke sini juga, Ling Han benar-benar tidak memiliki cara untuk melarikan diri dengan salah satu dari mereka masing-masing menjaga satu lorong. Oleh karena itu, dia harus keluar sebelum mereka berhasil mengepungnya lagi. Menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, setiap serangan yang dia lakukan ditujukan untuk menyebabkan cedera pada lawannya dan dirinya sendiri. Ini menyebabkan Gu Hei jatuh ke dalam dilema. Kekuatannya memang lebih besar dari Ling Han, tapi dia tidak berani membiarkan dirinya diserang sekalipun oleh alat surgawi. Selain itu, kecakapan pertempuran Ling Han juga telah mencapai tingkat surga ke-7, jadi bagaimana mungkin Gu Hei meremehkannya? Gu Hei sendiri tidak ingin menderita luka berat saat membunuh Ling Han. Siapa yang bisa menjamin bahwa Xiao Yingxiong dan Miao Hua tidak akan melawannya ketika mereka berjalan ke sini? Ini adalah makam Raja Surgawi. Sisi gelap di hati setiap orang akan terungkap dan diperbesar tanpa batas. Tidak ada aturan atau hukum di sini, dan sangat mudah untuk menjadi gila atau psikotik di sini. Dan jika seseorang meninggal di sini, siapa yang akan mengejar masalah tersebut, dan bagaimana mereka dapat mengejar masalah tersebut? Oleh karena itu, Gu Hei akan menangkap Ling Han, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya terluka. Paling tidak, dia tidak bisa menahan luka berat, karena itu akan mempengaruhi kecakapan bertarungnya. Dengan keberatan seperti itu, sulit baginya untuk mencegat Ling Han. Selain itu, meskipun ini bukan labirin, sebenarnya ada banyak persimpangan jalan. Ling Han dengan mudah meraih ini, dan dia mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Gu Hei buru-buru mengejar, api berkobar di hatinya. Ling Han sebenarnya berhasil kabur lagi. Tapi, apa yang bisa dilakukan Gu Hei? Ling Han telah menggenggam gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Itu memungkinkan fisiknya menjadi sangat tangguh untuk waktu yang singkat, memungkinkan dia untuk menukar cedera dengan cedera. Dengan bagaimana Gu Hei juga memiliki keberatannya sendiri, bagaimana dia bisa mencegat Ling Han? Dia ingin menuai panen, tetapi dia tidak mau mengorbankan apapun. Bagaimana mungkin ada yang sebagus itu? Ling Han bergerak cepat. Ada terlalu banyak belokan di tangga di sini, yang sangat memengaruhi kecepatannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berputar-putar. Dia baru saja membuat belokan lain, ketika tongkat tiba-tiba menyapu ke arahnya, membawa serta kekuatan yang sangat menakutkan. Sosok Miao Hua juga muncul. Ada seringai dingin di wajahnya. Dari tampilannya, dia sudah menemukan Ling Han, namun belum segera muncul. Sebaliknya, dia telah berbaring dalam penyergapan di sini. Itu memang cukup licik. Chapter 2607. Tak terhentikan. Seandainya Ling Han dalam keadaan normal, Miao Hua tidak akan pernah bisa menyergapnya, karena yang terakhir akan mengetahui keberadaannya terlebih dahulu. Namun, keadaan saat ini tidak biasa karena Ling Han berlari dengan sangat tergesa-gesa dan lebih fokus pada Gu Hei yang membuntutinya, mengakibatkan indera surgawinya kurang dari kondisi optimal seperti dalam keadaan normal. Selanjutnya, Miao Hua telah sepenuhnya menekan auranya demi penyergapan ini. Secara alami, tidak mungkin untuk secara efektif menjaganya. Ling Han hanya bereaksi saat tongkat itu bergerak ke arahnya. Saat ini, sudah terlambat untuk membalikkan tubuhnya atau bahkan menangkis. Ling Han berpunuk saat dia menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan segel emas segera muncul di tubuhnya. Peng! Dipukul keras oleh staf, Ling Han diduga dikirim terbang dan terbanting keras ke dinding. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, permukaan tembok menjadi cekung, dan seluruh makam besar itu bergetar hebat. Serangan dari staf Miao Hua ini sangat mengerikan, bahkan tembok yang keras pun bisa pecah. Di sisi lain, ini juga membuktikan kekokohan tembok tersebut. Ledakan oleh seseorang dengan kecakapan pertempuran langit ke-8 hanya meninggalkan lubang di dinding, ini benar-benar tak terbayangkan. Ling Han mengerang dan terus memuntahkan darah.
Namun, dia tidak ragu-ragu dan berlari ke depan. Masih berpikir untuk melarikan diri, Miao Hua mencibir. Kekuatan serangannya sudah habis. Tetap saja, dia melonggarkan cengkeraman tangan kirinya pada tongkat itu, dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Weng, weng, weng. Telapak tangannya semakin membesar dengan setiap serangan. Api naik, langsung mengubah tempat ini menjadi gua vulkanik. Pakaian Ling Han langsung terbakar. Itu terbuat dari bulu Celestial King Tier. Tapi terus kenapa? Itu terbakar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, memperlihatkan kulit di bawahnya. Namun, itu saja, rambut Ling Han masih hitam legam, dengan kemilau kristal, dan sama sekali tidak terbakar oleh suhu tinggi. Ini wajar saja, karena kekuatan fisiknya berada di level surga ke-6. Seandainya Miao Hua mendaratkan serangan telapak tangan langsung padanya, maka fisik Ling Han pun tidak akan mampu menahannya. Namun, ini hanyalah sepotong api yang dilontarkan Miao Hua, jadi secara alami tidak mungkin menyakiti Ling Han. Ledakan, serangan telapak tangan dilakukan dengan momentum yang luar biasa. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, dan membalas dengan tebasan pedang. Sua, cahaya pedang memancar dengan gemilang. Puh! Telapak tangan besar itu segera dipotong menjadi dua bagian, tidak ada yang bisa bertahan melawan ujung tajam alat surgawi. Miao Hua membungkuk dengan dingin dan menarik tangan kirinya, hanya untuk melihat luka dangkal yang meneteskan darah di telapak tangannya. Untungnya, itu hanya terluka oleh pedang Qi, tidak langsung ditebas oleh alat surgawi. Dia menyalurkan teknik kultivasinya, dan pendarahan segera berhenti, dan lukanya sembuh. Pria menjijikkan, Miao Hua mengertakkan gigi. Setelah dipukul oleh stafnya, Ling Han pasti mengalami beberapa patah tulang dan luka parah pada organ dalam. Miao Hua tidak menyangka Ling Han masih memiliki kecakapan pertempuran yang begitu kuat untuk melawan balik dengan ganas. Pria seperti ini yang keinginannya untuk bertarung menjadi lebih kuat ketika situasinya menjadi lebih berbahaya benar-benar menyebalkan. Sama seperti saat menghadapi harimau yang terperangkap, Miao Hua tidak boleh lalai, atau itu akan menjadi malapetaka baginya. Siu, Gu Hei tiba pada saat ini, dan keduanya saling memandang dengan ekspresi terkejut. Meskipun dua elit besar memburunya, Ling Han masih berhasil melarikan diri. Pria muda ini memang sangat aneh. Setelah dia, keduanya berangkat bersama, dan mengejar Ling Han. Jika Ling Han berhasil keluar dari makam besar ini, area di luar akan menjadi luas, dan kabut juga akan membuatnya sulit untuk dilihat, yang kemudian membuatnya dapat melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, Ling Han harus diturunkan di sini. Ling Han, kamu adalah keajaiban Akademi Bela Diri dengan namamu ada di batu abadi. Apakah kamu bahkan tidak punya nyali untuk melakukan satu pertempuran? Kata Miao Hua, tentu saja hal itu menyebabkan gangguan pada pola pikir Ling Han. Gu Hei juga berkata, kami berjanji memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Pilih saja salah satu dari kami, dan selama Anda dapat menahan 1000 gerakan, kami tidak akan pernah mencari Anda lagi. Ling Han berlari dengan sangat tergesa-gesa, seringai di sudut mulutnya. Secara alami, dia tidak bisa mempercayai satu kata pun dari mereka berdua. Adil. Seandainya mereka adil, lalu bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk menembaknya, dan bahkan menggunakan serangan diam-diam? Mulai saat ini, kalian berdua harus menghargai setiap hari, karena tidak banyak waktu tersisa untuk kalian. Ling Han berkata dengan dingin. Gu Hei dan Miao Hua sangat marah. Bocah ini memang terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang membuat kemajuan, sementara mereka berdua berhenti berkembang? Diakui, Ling Han memiliki potensi lebih dari mereka, tetapi bahkan jika dia melampaui mereka, itu bukanlah prestasi yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Mereka juga sedikit bingung, karena Miao Hua sudah bergabung dengan Gu Hei. Mengapa Xiao Yingxiong belum juga muncul? Jika Ling Han diizinkan berlari pada tingkat ini,
dia mungkin akan melarikan diri. Tapi seolah-olah Xiao Yingxiong telah benar-benar menghilang, dia tidak pernah muncul, membiarkan Ling Han keluar dari makam besar itu. Memanfaatkan kabut, Ling Han melarikan diri dari dua lainnya. Ini membuat Miao Hua dan Gu Hei geram. Mereka mau tidak mau berteriak ke langit dengan suara menggelegar yang intensitasnya bahkan menyebabkan kabut di sekitarnya menghilang untuk sementara. Saat ini, Xiao Yingxiong muncul. "Mengapa kamu datang sangat terlambat?" Miao Hua dan Gu Hei menuntut pada saat yang sama dengan ketidakpuasan yang ekstrim. Mata Xiao Yingxiong agak sayu. Bola matanya ditutupi dengan lapisan benda hitam. Setelah jeda, matanya segera kembali jernih, dan dia berkata, "Saya menemukan sesuatu, jadi saya tertunda." "Apa yang lebih penting daripada mengalahkan Ling Han?" Miao Hua punuk. Xiao Yingxiong membalas, "Jika kita bisa memecahkan rahasia benda itu sama sekali tidak akan kalah berharga dari Ling Han." Oh, mata Miao Hua dan Gu Hei menyala pada saat bersamaan. "Kalau begitu mari kita lihat." Ling Han berlari sebentar sebelum dengan cepat memasuki kediaman tamu surgawi lagi untuk penyembuhan. Sebelumnya, jantungnya hampir ditusuk oleh tombak surgawi. Sementara kali ini dia dipukul oleh tongkat surgawi. Dia memiliki beberapa tulang yang patah, dan tubuhnya saat ini dihancurkan oleh ki pembunuh yang akut. Tingkat gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan masih belum cukup. Jika saya dapat memajukannya ke fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan, maka tidak akan terlalu sulit untuk bertarung melawan alat surgawi. Atau jika saya dapat mengembangkan fisik logam surgawi yang tidak dapat dihancurkan, maka dengan tubuh yang mirip dengan logam surgawi, tidak perlu untuk takut pada alat surgawi apapun. Ling Han menghela nafas dalam-dalam. Namun, setelah memajukan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan ke tingkat seperti itu, seseorang akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk maju selangkah lebih maju. Memikirkannya, Karmic Life Heavenly Venerable juga telah mengembangkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan hanya setelah mencapai tingkat yang mulia surgawi karena kekuatannya yang terbatas. Di mana Ling Han bisa mendapatkan sumber daya sebanyak itu? Itu sudah merupakan keajaiban bahwa fisik Raja Surgawi yang tidak bisa dihancurkan ternyata lebih unggul dari tingkat kultivasinya sendiri sekarang. Setengah tahun lagi telah berlalu dalam waktu nyata, dan Ling Han telah sepenuhnya menyembuhkan luka yang disebabkan oleh alat surgawi. Bagaimana ketiganya menemukanku? Ling Han merenungkan pertanyaan ini. Dia menyembunyikan dirinya di Celestial Guest Residence selama setengah tahun tanpa insiden, tapi dia dikecam begitu dia muncul. Tampaknya ketiganya memiliki cara khusus untuk menemukannya. Mungkin mereka menanamkan sesuatu padaku selama pertempuran pertama, dan bahkan teknik penipu surga tidak bisa menutupi jejakku. Namun, kediaman tamu surgawi terbuat dari logam surgawi, yang melampaui kemampuan mereka. Lagi pula, kecakapan pertempuran mereka hanyalah pada tingkat surga ke-8. Ling Han membuat hipotesis seperti itu, tetapi dia tetap berlari tanpa ragu-ragu. Dia telah melarikan diri dari bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh 3 elit, di mana hidupnya berada di ujung tanduk dan dibombardir oleh alat surgawi. Meski sangat berbahaya, itu juga membuatnya terus-menerus mendapatkan pemahaman. Dia percaya bahwa dia dapat sepenuhnya memperkuat fondasinya kali ini, dengan demikian bersiap untuk mencoba melakukan terobosan ke surga kelima. Dia ingin mengkonfirmasi tebakannya, dan duduk di atas sebuah makam besar untuk melihat apakah Miao Hua dan yang lainnya akan bergegas dengan cepat. Benar saja, dalam waktu setengah hari, 3 orang keluar dari kabut. Siapa lagi mereka jika bukan Miao Hua dan kawan-kawan? Chapter 2608. Pergantian peristiwa yang aneh. Ling Han baru saja akan berbicara, namun sedikit terkejut. Saat ini, Xiao Yingxiong dan yang lainnya tampak agak aneh. Bola mata mereka ditutupi dengan lapisan benda hitam, dan ada ki aneh yang tak terlukiskan yang memancar dari seluruh tubuh mereka. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa kedinginan.
Itu agak mirip dengan monster seperti beruang hitam sebelumnya. Ya, meski bentuknya benar-benar berbeda, ada sesuatu yang identik dalam hal aura. Linghan, apakah kamu sudah datang? Apakah kamu berencana untuk menyerahkan hidupmu? Xiao Yingxiong mencibir. Dia berdiri tegak, memancarkan kepercayaan diri yang kuat, seolah-olah dia memiliki nyali untuk bertarung bahkan Raja Surgawi ke-9 jika ada yang berdiri di depannya. Hidupmu akan berakhir di tangan kami. Miao Hua juga berkata. Gu Hei tidak melontarkan omong kosong. Dia selalu berbudaya dan halus. Tapi sekarang ada keganasan yang tak terlukiskan padanya yang membuat orang bergidik. Ketiganya menyebar menjadi formasi segitiga untuk mengelilingi Linghan. Secara alami, Linghan tidak akan membiarkan mereka berhasil. Dia telah mengkonfirmasi hipotesisnya bahwa ketiganya memiliki sarana khusus untuk melacaknya. Dengan seruan perang, pedang iblis surgawi muncul, dan dia langsung menerobos pengepungan mereka. Kamu tidak bisa lari, Xiao Yingxiong tertawa keras. Dia menyerang dengan tombak yang dia pegang di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menekan udara kosong ke arah Linghan, dan tekanan mengerikan segera menyelimuti Linghan. Linghan merasakan semacam rasa sakit di kepalanya, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya ingin pingsan agar dia tidak lagi menderita rasa sakit seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Lagi pula, jiwanya telah disempurnakan melalui gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Jadi bagaimana mungkin dia menjadi selemah ini? Linghan, aku benar-benar melebih-lebihkanmu sebelumnya. Xiao Yingxiong langsung menyerang dengan niat membunuh, menusukkan tombaknya ke arah Linghan. Di depanku, kamu bahkan tidak akan selamat dari satu pukulan pun. Linghan memblokir dengan pedangnya, dan tombak itu ditangkis dengan ding. Namun, kekuatan yang menakutkan bergema, mendorongnya mundur. Kamu hanya di surga keempat. Xiao Yingxiong berkata dengan jijik, dan menyapu dengan tangan kanannya lagi. Segel hitam muncul di telapak tangannya, berbentuk seperti segi enam, dan ditekan ke arah Linghan. Tak terbayangkan, pada kenyataannya, hanya setengah tahun telah berlalu. Bagaimana kekuatan pertempuran Xiao Yingxiong bisa meningkat begitu banyak? Pikiran ini terlintas di benak Linghan. Tingkat kultivasi Xiao Yingxiong tidak berubah, dan bahkan kekuatannya juga tidak berubah. Tetapi dia telah menguasai metode yang dapat menyebabkan kerusakan spiritual yang sangat besar. Itu karena Linghan memiliki keunggulan seni tubuh dibandingkan yang lain, yang secara langsung memungkinkannya untuk menentang langit. Meskipun Xiao Yingxiong tidak seaneh itu, dia juga meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang hanya dia sendiri yang menyombongkan kehebatan pertempuran dari tahap puncak tingkat Raja Surgawi Langit ke-8, yang benar-benar membuat Linghan kewalahan. Peng! Linghan menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, menerima pukulan langsung dari Xiao Yingxiong, dan kemudian menggunakan dampak itu untuk mempercepat untuk menghindari pengepungan. Miao Hua menyerang dengan tombaknya sambil melakukan serangan telapak tangan dengan tangan kanannya. Tekanan mengerikan menyerang Linghan, menyebabkan dia sakit kepala. Ketiganya tampaknya telah menguasai semacam teknik rahasia yang memberi mereka kemampuan untuk menyebabkan kerusakan yang mematikan terhadap roh. Linghan meraung keras, dan menggunakan teleportasi. Peng, 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 tubuhnya secara paksa menembus ruang, dan langsung tiba di tempat yang jauh. Ketiganya termasuk Xiao Yingning tidak mengejar, tetapi malah mencibir. Dengan mempraktekkan teknik rahasia ini, kehebatan pertempuran kita masih bisa ditingkatkan. Saat kita bertemu bocah ini lagi, kita bisa dengan mudah mencabut nyawanya. Seni tubuhnya sangat kuat, jadi dia masih bisa membantu kita meningkat sampai batas tertentu. Meskipun sekarang ini tidak terlalu penting dibandingkan dengan sarana yang kita miliki saat ini. Trio itu penuh percaya diri, tahu bahwa mereka tidak bisa mengejar Linghan, jadi mereka menyerah begitu saja. Linghan berlari lama sekali sebelum memasuki kediaman tamu surgawi lagi. Kali ini, hanya butuh setengah hari untuk pulih.
Lagi pula, dia tidak langsung terkena alat surgawi. Apa yang ditemui ketiga orang itu? Serangan spiritual mereka sangat menakutkan. Meskipun kami hanya bertukar 1 atau 2 pukulan, aku merasa bahwa kepribadian mereka tampaknya telah berubah juga. Mereka menjadi sangat haus darah dan jahat. Rahasia apa yang tersembunyi di makam besar ini? Ling Han sangat khawatir Desolate Moon memiliki tekad untuk menyebarkan teknik menakjubkan dari Heavenly Venerate. Jika yang terakhir bukan orang terbaik nomor 1 di dunia, maka dia harus memiliki plot yang sangat besar. Apakah akan ada orang baik di makam Raja Surgawi? Mungkin ada, tapi pasti terbatas. Kalau tidak mereka akan dimakan utuh oleh orang lain. Oleh karena itu, Desolate Moon harus menjadi kasus terakhir. Dia merencanakan sesuatu yang sangat besar. Ling Han benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang direncanakan pihak lain sehingga dia bisa begitu murah hati. Ling Han meninggalkan kediaman tamu surgawi dan mulai berkeliaran, tetapi tidak memasuki makam besar manapun sehingga mudah baginya untuk melarikan diri jika terjadi keadaan yang tidak biasa. Setelah bergerak sebentar, ketiganya termasuk Miao Hua tidak bergegas untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia bertemu dengan 2 kelompok orang yang terlibat dalam pertempuran. Dia tidak tahu mengapa kedua kelompok orang itu bentrok. Tetapi pertempuran itu sangat sengit, dan mereka semua menggunakan teknik yang mirip dengan Xiao Yingxiong dan kawan-kawan. Perubahan yang mereka alami lebih jelas daripada Xiao Yingxiong dan teman-temannya, dengan ki hitam memancar dari seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah pembunuh iblis. Yi, Ling Han tiba-tiba terkejut. Bukankah ini agak mirip dengan monster mirip beruang hitam? Jika mereka memiliki tentakel yang tumbuh dari tubuh mereka, maka tidak akan ada perbedaan. Apakah mereka telah diubah secara halus oleh tempat ini? Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh, karena mereka masih mencari harta karun dan terlibat dalam pertempuran. Mengapa saya tidak terpengaruh juga? Ling Han memeriksa dirinya sendiri, tidak ada zat hitam yang menutupi bola matanya. Dan tentu saja dia tidak memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan spiritual. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Apakah karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kediaman tamu surgawi? Atau bahwa dia mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan? Seni tubuh yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Dia merasakan alarm berbunyi di dalam hatinya. Metode yang dapat mengubah kepribadian ketiganya, termasuk Xiao Yingxiong, benar-benar menakutkan. Yi, mungkinkah ini plot Desolate Moon? Apakah dia bermaksud mengubah semua orang di sini menjadi orang gila yang haus darah? Meskipun semua orang di makam Raja Surgawi haus darah, seolah-olah mereka psikotik, bagaimanapun juga, semua orang masih menghargai hidup mereka sendiri, dengan masing-masing memiliki rencana sendiri. Pembentukan kekuatan yang berbeda adalah bukti nyata akan hal ini. Jika tidak, setiap orang hanya akan membentuk satu kelompok bersama. Tetap saja, apa manfaatnya bagi Desolate Moon? Mengapa Raja Surgawi melakukan sesuatu yang tidak berarti, membiarkan semua orang di sini memusnahkan satu sama lain sampai semua orang musnah? Kebaikan apa yang bisa diperoleh Desolate Moon dari ini? Bunga Surgawi Brahman, Ascending Dragon Peel. Sementara Ling Han menganalisisnya, pertempuran antara 2 kelompok orang telah berakhir, mengakibatkan pemusnahan total satu pihak. Tidak ada yang lolos, seolah-olah semua orang sudah gila. Sisi yang menang hanya tersisa dengan 3 orang berdiri. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Ling Han, dengan cahaya hitam berkedip di mata mereka, dan memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Tanpa ragu, mereka bergegas maju untuk menyerang Ling Han. Ling Han berpunuk dan bergegas keluar, melontarkan 3 pukulan berturut-turut dengan suara peng yang keras. Mereka bertiga dihancurkan olehnya. 3 serangan spiritual diluncurkan oleh ketiganya, menyebabkan Ling Han merasakan sedikit sensasi menyengat. Dia terkejut. Tingkat kultivasi tertinggi dari ketiga orang ini hanya surga ketiga paling banyak. Logikanya, mustahil baginya untuk merasakan apapun dari serangan mereka.
tapi mereka benar-benar membuatnya merasakan sedikit sensasi menyengat, yang bukan pertanda baik. Sepertinya semua orang di sini menjadi lebih kuat. Yi, Linghan menyadari bahwa ki hitam muncul dari tubuh ketiga orang itu dan melayang ke arahnya. Dia terbang ke atas, dengan cepat mundur 100 meter, tetapi ki hitam terus melayang ke arahnya seperti bayangan. Apa-apaan ini? Linghan tidak lagi berusaha menghindarinya. Dia terlalu penasaran, dan ingin mengujinya sendiri. Chapter 2609. Area Tengah. Linghan mengulurkan satu jari. Seolah tertarik padanya, ketiga garis ki hitam itu langsung melesat masuk melalui ujung jarinya. Pada saat itu, segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Linghan. Dao besar muncul di depannya, namun sepertinya tidak seperti regulasi lain yang dia kembangkan, memberinya penghargaan. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa tidak seimbang secara mental. Entah dari mana, dia telah menemukan semacam cara yang bisa menyerang roh lawannya, dan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Jadi beginilah cara Xiao Yingxiong dan perusahaannya memperoleh teknik itu untuk menyebabkan kerusakan spiritual. Linghan memiliki perasaan, atau bahkan kerinduan, dan itu adalah membunuh lebih banyak orang. Sarana yang dia pegang akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Faktanya, dia akan mampu membunuh bahkan Raja Surgawi Surga ke-9, mengubah yang terakhir menjadi tubuh tanpa jiwa. Dia tiba-tiba terkejut. Jika dia jatuh di bawah kendali dorongan semacam ini, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Namun, kerinduan akan kekuatan begitu kuat bahkan dia merasa hampir tidak bisa menahan dorongan ini. Linghan menarik napas dalam-dalam. Tidak heran Xiao Yingxiong dan yang lainnya terpengaruh, bahkan dengan betapa anehnya mereka. Itu karena ini sesuai dengan kerinduan seorang kultivator di tingkat terdalam, dan itu menjadi lebih kuat. Bagi orang-orang di makam Raja Surgawi, apalagi yang lebih normal daripada pertumpahan darah dan pembantaian, tidak perlu bagi mereka untuk terpengaruh. Mereka selalu membunuh dan menyebabkan pertumpahan darah, jadi bagaimana jika mereka membunuh lagi? Linghan masuk ke kediaman tamu surgawi. Dia akan mengusir pengaruh emosi pembunuh ini. Saat dia masuk ke kediaman tamu surgawi, Linghan tanpa sadar merasa dirinya rileks. Sepertinya seluruh lingkungan memengaruhi saya, tetapi ki berwarna hitam ini memiliki efek yang lebih jelas. Alat surgawi dapat memblokir efek ini secara efektif, jadi saya menjadi sangat rileks setelah masuk ke sini. Ini seharusnya menjadi alasan aku tidak terpengaruh bahkan setelah sekian lama. Linghan duduk bersila, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan melonjak, memungkinkan dia untuk mempertahankan pikiran yang bersih. Saya adalah saya, dan saya tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal. Lebih dari selusin hari kemudian, Linghan berdiri. Dia memadatkan uap air, yang berubah menjadi cermin. Dia mempelajari matanya dengan hati-hati di cermin. Mereka cerah dan tenang, tanpa sedikit pun kedengkian. Aku seharusnya berhasil menghilangkannya, tetapi seluruh lingkungan masih akan memberikan pengaruh. Saya tidak bisa tinggal di luar terlalu lama, atau saya pasti akan kehilangan diri saya perlahan-lahan. Ini adalah pengaruh halus yang memanfaatkan mentalitas seseorang dan keinginan untuk menjadi lebih kuat, invasi bertahap. Namun, setelah saya menghilangkan ki hitam, saya tidak akan dapat menggunakan teknik serangan spiritual semacam ini. Sepertinya ki hitam ini adalah sumber kekuatannya. Desolate Moon, apa sebenarnya yang dia rencanakan? Linghan melangkah keluar dari kediaman tamu surgawi, dan memutuskan untuk tinggal sejenak. Pertama, dia ingin melihat bagaimana masalah ini akan berakhir, dan kedua, dia masih menginginkan logam surgawi di tempat ini. Ditambahkan bersama, logam surgawi di sini bukanlah jumlah yang kecil. Dia tahu bahwa kediaman tamu surgawi dapat mengganggu pelacakan Xiao Yingxiong dan teman-temannya, jadi dia akan berkeliling sebentar, dan kemudian masuk ke kediaman tamu surgawi, yang merupakan kesempatan bagus baginya untuk menghilangkan pengaruh lingkungan sekitar.
di sini ada pada dirinya juga. Itu seperti Ling Han adalah orang luar yang melihat ke dalam. Dia melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengubah tempat ini menjadi kuburan asli karena sejumlah besar Raja Surgawi dimakamkan di sini. Dalam sekejap mata, lebih dari belasan tahun telah berlalu. Ling Han telah pergi ke kurang lebih semua makam besar di lingkaran luar, dan mengambil semua logam surgawi yang ada di dalamnya. Kekuatan pedang iblis surgawi telah meningkat pesat. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke tengah area ini. Desolate Moon telah membawa hampir semua Raja Surgawi surga ke-9 ke sana. Apakah mereka sekarang mendapatkan apa yang disebut harta karun di sini? Atau apakah Desolate Moon menanam konspirasi yang mencengangkan, melibatkan semua orang di sini? Aku akan menerobos ke surga kelima terlebih dahulu, lalu masuk dan melihat-lihat. Hanya setelah saya mencapai ketinggian surga kelima, saya akan dapat berurusan dengan diburu oleh Raja Surgawi surga ke-9. Ling Han bersiap untuk menerobos ke surga kelima, tetapi dia menemukan bahwa dia telah menekan tingkat kultivasinya terlalu lama, jadi dia sebenarnya tidak dapat menemukan titik untuk menerobos lagi. Setelah beberapa bulan, pohon surgawi di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda berbunga atau berbuah. Semakin banyak tekanan yang dia alami, semakin besar motivasinya dan semakin kuat semangat juangnya. Tapi sekarang dia mengalami waktu yang terlalu mudah, jadi semangat juangnya juga lesu. Dia sebenarnya tidak dapat menerobos. Aku butuh pertempuran. Dia ingin mengeluarkan Xiao Yingxiong dan yang lainnya. Jika dia memiliki pertempuran lain, dia akan dapat menggunakannya untuk semangat juangnya dan menerobos ke surga kelima. Ketika dia tidak ingin bertemu dengan Xiao Yingxiong dan kawan-kawan, ketiganya akan tampak seperti hantu. Tetapi ketika dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menarik mereka keluar, sepertinya mereka menghilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka sama sekali. Mungkinkah mereka sudah memasuki area terakhir itu? Ling Han melihat ke arah kabut. Visibilitas di sini masih sangat buruk. Paling-paling, dia hanya bisa melihat dalam jarak 1 kilometer. Kalau begitu aku akan masuk. Ling Han berubah pikiran. Pada awalnya, dia ingin menerobos ke surga kelima sebelum memasuki area terakhir, tetapi sekarang dia harus masuk terlebih dahulu. Kalau tidak akan ada pemicu baginya untuk menerobos ke langit kelima sama sekali. Dia melangkah maju, kabut di depannya menghilang. Ini sangat aneh karena hanya menyembunyikan benda sejauh 1 kilometer darinya. Setelah berjalan selama beberapa hari, sebuah ruang terbuka tiba-tiba muncul di depannya, memperlihatkan sebuah gunung yang besar. Tidak, itu bukan gunung, melainkan sebuah makam besar. Sebuah batu nisan berdiri, tinggi dan membentang ke awan. Ada kata-kata di atasnya, makam kuno. Ini adalah makam kuno saat itu. Sekarang Ling Han telah tiba di sini. Kabut akhirnya menghilang sepenuhnya, dan dia bisa melihat seluruh bentuk makam besar itu. Garis-garis cahaya menyapu, memancarkan tekanan yang melampaui peraturan. Ini adalah makam dari Yang Mulia Surgawi. Makam ini tidak dibangun dengan jalan masuk, namun sebuah lubang telah diledakkan dengan paksa di sini. Dia yakin bahwa itu adalah perbuatan Desolate Moon dan Raja Surgawi ke-9 lainnya. Jadi bagaimana jika ada tekanan Heavenly Venerable Tier di sini? Dengan upaya gabungan dari ribuan Raja Surgawi surga ke-9, bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat pertama yang hidup dapat dikalahkan. Apalagi ketika ini hanya Yang Mulia Surgawi yang mati. Namun, meski harimau itu sudah mati, intimidasinya masih hidup. Dengan tekanan samar yang dipaksakan oleh aura Heavenly Venerable Tier di sini, semua Raja Surgawi di bawah surga kelima masih tidak layak memasuki makam besar. Mereka hanya bisa melayang-layang di luar. Pertempuran demi pertempuran pecah, dan ada orang yang mati tanpa henti. Namun ini membuat yang lain menjadi lebih kuat. Ling Han memperhatikan mereka. Kemanapun dia memandang, dia menemukan bahwa ada lapisan cahaya gelap di atas mata semua orang, yang memancarkan udara dingin. Pria kecil yang menyenangkan,
Saat Ling Han mengamati mereka, dia juga telah ditemukan. Seorang wanita berjalan ke arahnya, pinggulnya bergoyang menggoda. Dia sangat cantik, meskipun cahaya gelap juga bersinar di matanya, itu menambah aura godaan yang jahat untuknya. Membawa angin sepoi-sepoi yang harum, dia masih tidak berhenti ketika dia berada 9 meter dari Ling Han. Ada senyum memabukkan di wajahnya. Sua, cahaya dingin melintas, dan dia tiba-tiba bergerak. Dia jelas halus dan mungil, tapi senjatanya sebenarnya adalah pedang sepanjang 9 meter, yang dia ayunkan dengan tebasan ke arah kepala Ling Han. Pedang besar bersiul di udara, segel demi segel menyala di atasnya. Ling Han langsung merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, seolah-olah dia ditusuk jarum. Betapa menjijikkan. Ling Han mengerutkan kening. Wanita ini hanyalah Raja Surgawi keempat surga, dan berdasarkan kecakapan pertempuran yang dia tunjukkan, dia hanya memiliki bakat tingkat kaisar, namun dia benar-benar bisa membuatnya merasakan sensasi yang menyengat. Cara misterius semacam itu benar-benar mengejutkan. Tanpa belas kasihan, dia mengirimkan pukulan. Peng, wanita itu langsung dibunuh. Sepotong ki hitam bangkit, melayang ke arah Ling Han. Milikku, milikku, kalian semua, enyahlah, segera, lebih dari selusin orang menerkam, ingin merebut sepotong ki hitam ini untuk diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka sudah gila, Ling Han berpunuk dengan dingin, dan melontarkan serangkaian pukulan. Peng, 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 orang-orang ini semua dihancurkan oleh tangannya. Dengan setiap orang yang meninggal, sepotong ki hitam akan bangkit. Lebih dari selusin aliran ki hitam melayang, terbang menuju Ling Han. Enyah, Ling Han berteriak keras. Dia tidak membutuhkan hal semacam ini. Ini bukanlah kekuatan yang dia kembangkan sendiri. Tidak peduli seberapa kuat itu, dia akan membuangnya seperti sepatu usang. Chapter 2610. 3 elit hebat. Ki hitam secara alami tidak akan mematuhi Ling Han. Itu masih terus melayang ke arahnya. Ling Han menjabat tangan kanannya, dan melemparkan pukulan ke arah ki hitam. Boom, tinju menyapu, dan garis-garis ki hitam ini semua berkibar tanpa henti, terpisah dan menyebar. Namun, mereka segera bersatu kembali. Selain itu, mereka bukan lagi garis-garis ki hitam yang terpisah, melainkan menyatu menjadi satu. Anehnya, itu adalah perpaduan lebih dari selusin garis ki hitam, tetapi tidak menjadi lebih tebal. Tampaknya telah mengalami cedera berat dari pukulan Ling Han. Tapi Ling Han tahu betul bahwa itu bukan karena ki hitam telah terluka dari serangannya, melainkan menjadi lebih terkonsentrasi. Ki hitam melonjak, melesat ke arah Ling Han seperti ular spiritual. Ling Han menghunus pedangnya. Sua, pedang iblis surgawi menebas ki hitam dengan cepat. Ki hitam membuat gerakan menghindar yang jelas, tetapi serangan pedang dari Ling Han ini terlalu cepat. Bagaimana dia bisa mengelak? Peng, pedangnya menembusnya, dan ki hitam langsung menyebar sekali lagi. Namun, setelah berubah menjadi zat seperti kabut, itu menyatu kembali dengan sangat cepat. Sekali lagi berubah menjadi ular roh berwarna hitam, dan melanjutkan perjalanannya untuk membungkus Ling Han. Namun Ling Han mengungkapkan sedikit senyuman. Kali ini, sepertinya usaha itu sia-sia lagi. Namun, dia benar-benar merasakan bahwa kepadatan ki hitam telah sedikit menurun. Meskipun itu benar-benar hanya sedikit, Ling Han mengirimkan serangkaian serangan dengan pedangnya. Sua, sua, sua. Kali ini, dia tidak menunggu ki hitam berkumpul lagi. Pedang iblis surgawi menembak berulang kali, tanpa henti mengiris ki hitam menjadi potongan-potongan kecil, dan dalam proses ini, ki hitam juga berangsur-angsur memudar. Setelah lebih dari selusin napas kemudian, ki hitam akhirnya memudar sepenuhnya dan menghilang. Lagi pula, pedang iblis surgawi adalah alat surgawi. Kekuatan destruktifnya jauh melampaui Ling Han. Namun, jika orang-orang di sini melihat bagaimana Ling Han begitu boros,
mereka pasti akan marah karena marah. Ini adalah sumber kekuatan mereka yang dia hancurkan. Pemborosan semacam ini pasti tidak bisa dimaafkan. Ling Han mencabut pedangnya. Ki hitam ini benar-benar keras kepala. Bahkan dengan pedang iblis surgawi, dia harus menyerang untuk waktu yang lama. Jika itu adalah tinjunya yang telanjang, mungkin dia benar-benar tidak akan mampu menghadapinya. Ling Han membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut, dan akhirnya membangun otoritasnya. Meskipun masih ada banyak orang yang mengawasinya di sekitarnya, dan mereka menunjukkan ekspresi yang tajam dan bersemangat, mereka akhirnya tidak bergerak padanya. Memang benar bahwa ki hitam akan memengaruhi kepribadian, membuat seseorang menjadi haus darah, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya mengubah kecerdasan seseorang. Jika ada sedikit peluang, orang-orang ini akan mengambil risiko dan berusaha. Tetapi ketika kesenjangan kekuatan begitu besar sehingga sama sekali tidak ada peluang, mereka secara alami tidak akan memilih untuk mati sia-sia. Namun, bukan berarti tidak ada makhluk yang benar-benar kuat di sini. Seorang pria melangkah mendekat. Dia seperti gorila besar, tubuhnya setinggi 3 meter, dan punggungnya sedikit bungkuk, dengan kepalanya yang luar biasa besar menjorok ke depan. Lidahnya terjulur keluar dari mulutnya, berukuran sekitar 1 kaki panjangnya. Warnanya merah seperti darah, dan dia tampak seperti hantu yang mati karena tercekik. Di sisi lain, seorang wanita tua yang membawa pedang di punggungnya juga muncul diam-diam, berpakaian cian. Dan di belakang Ling Han, seorang pemuda berbaju merah keluar dengan diam-diam seperti roh macan kumbang. Tidak sedikit pun fluktuasi muncul di auranya, dan dia sama sekali tidak dapat dideteksi oleh indera surgawi. Dia hanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata Ling Han menjadi dingin. Apakah kalian ingin mati? Kamu hanyalah Raja Surgawi keempat surga, kata gorila dengan nada menghina. Dia melangkah keluar. Setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar, yang menekankan kehadirannya yang mengintimidasi. Dengan suara ding, wanita tua itu telah menghunus pedangnya. Dia berkata serak, namun, kecakapan bertarungmu tidak terlalu buruk. Mencuri kultivasi Anda akan memiliki beberapa manfaat bagi saya. Hanya pemuda berbaju merah yang tidak berbicara. Dia sangat percaya diri dalam kemampuan sembunyi-sembunyinya, dan dia yakin tidak mungkin Ling Han bisa merasakannya. Ling Han berdiri, tangannya menyilang di belakang punggungnya. Dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Satu-satunya yang tersisa sekarang adalah pertempuran. Mati. Gorila besar itu menerkam lebih dulu. Lengannya terbentang, segel demi segel menyala di permukaan tubuhnya, dan menyebabkan kulitnya menjadi metalik sambil memantulkan cahaya secara menyilaukan. Dia melompat tinggi, lengannya berubah menjadi palu kembar yang menghantam keras ke arah Ling Han. Sua. Wanita tua itu menebas dengan pedangnya pada saat yang sama, cahayanya yang dingin menyala. Namun, serangan paling fatal masih datang dari pemuda berbaju merah di belakang Ling Han. Dia sudah menyelinap ke tempat kurang dari 3 meter di belakang Ling Han. Dengan goyangan tangannya, pedang bercakar 3 muncul di masing-masing tangannya, yang dia tusukkan ke arah Ling Han tanpa suara. Anak muda berbaju merah mengungkapkan senyum kejam. Meskipun bilah 3 cakarnya bukanlah alat surgawi, bilah itu telah ditempa dari logam mulia yang lebih rendah dari logam surgawi, jadi bilah itu sangat tajam. Menambahkan kekuatannya sendiri, bahkan Raja Surgawi Surga ke-8 mungkin bisa kehilangan nyawa mereka pada saat gangguan. Dia adalah seorang pembunuh mutlak. Sama seperti bilah 3 cakar yang tampak seperti hanya berjarak 1 inci dari Ling Han. Dia akhirnya berteriak dengan keras, "Mati. Orang yang harus mati di sini adalah kamu." Ling Han tiba-tiba menoleh, pedang iblis surgawinya menusuk keluar. Puh, itu langsung menusuk dahi pemuda berbaju merah. Ini adalah kehadiran yang melampaui alat surgawi. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 mungkin tidak dapat memblokirnya ketika dia sepenuhnya fokus pada pertahanan. Apalagi ketika lawannya hanyalah Raja Surgawi Surga ke-5. Mata pemuda berbaju merah melebar,
ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Senyum dari sebelumnya masih tertinggal di sudut bibirnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana Ling Han bisa menemukannya? Seorang raja pembunuh? Harus diketahui bahwa alasan dia dilemparkan ke makam Raja Surgawi adalah karena dia telah membunuh terlalu banyak Raja Surgawi, dan ada beberapa yang memiliki latar belakang yang kuat pada saat itu. Kali ini, dia telah meluncurkan serangan diam-diam pada Raja Surgawi Langit keempat ketika dia sendiri adalah Raja Surgawi Langit kelima. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak mungkin dia gagal. Namun dia terbunuh dengan satu serangan dari pedang Ling Han. Bagaimana mungkin dia bisa percaya ini? Bagaimana dia bisa menerimanya? Ling Han tersenyum tipis. Saat kamu memamerkan kemampuan sembunyi-sembunyimu di depanku, kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Teknik penipu surga yang dikembangkan Ling Han telah dimodifikasi oleh wali. Bahkan yang mulia surgawi tingkat pertama tidak dapat mendeteksi apapun. Dan dengan demikian, kemampuan Ling Han untuk mendeteksi teknik siluman telah meningkat pesat. Jika pemuda berbaju merah ini menyerang secara langsung, mungkin dia akan mampu bertahan beberapa langkah dari Ling Han, namun dia harus terlalu percaya diri dengan teknik pembunuhannya. Dia tidak membayangkan bahwa Ling Han mungkin bisa melawan sama sekali, dan lawannya akan sangat kuat. Sebenarnya, dia benar-benar tidak mati tanpa alasan. Di sisi lain, serangan gorila besar dan wanita tua itu juga mencapai Ling Han. Ling Han bahkan tidak berbalik sama sekali. Peng, peng. Kedua serangan itu mencapainya secara berurutan, tetapi cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan memblokir serangan itu sama sekali. Ini secara alami adalah kekuatan dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Apa? Gorila besar dan wanita tua berseru kaget pada saat yang sama, ekspresi mereka penuh dengan keheranan. Mereka dipengaruhi oleh ki hitam, tapi itu hanya menyebabkan mereka menjadi lebih haus darah, kecerdasan mereka tidak terpengaruh. Ini terlalu menakutkan. 3 Raja Surgawi Surga kelima yang hebat telah bergabung dan menyerang Ling Han bersama-sama, tetapi tidak hanya sehelai rambut pun di kepala Ling Han yang terluka. Raja Surgawi Surga keempat ini telah membunuh salah satu dari mereka dengan satu serangan sebagai gantinya. Ling Han berbalik, menunjukkan sedikit ancaman. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jangan pengadilan kematian. Dengan ketukan kaki dan pedang di tangan, Ling Han menyerang. Gorila besar dan wanita tua itu mundur berulang kali, tetapi serangan Ling Han terlalu kuat. Mereka tidak bisa menandinginya sama sekali, dan hanya bisa mundur. Mati. Mereka melepaskan serangan spiritual. Langkah ini sangat kuat. Gerakan Ling Han langsung sedikit melambat. Haha, gorila besar itu segera melambaikan tangan dan menyerang Ling Han. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun, sosok wanita tua itu bergoyang dan bergerak, melayang ke samping. Sasarannya adalah ki hitam yang melayang keluar setelah pemuda berbaju merah itu meninggal. Puh, Ling Han tiba-tiba menusuk dengan pedangnya. Gorila besar itu terkejut. Dia berpikir bahwa Ling Han telah diserang oleh serangan spiritualnya. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han hanya memancingnya. Gorila besar itu buru-buru mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi pedang itu masih menusuk lengan kirinya. Gagaga. Wanita tua itu terkekeh keras. Dia telah menelan seberkas ki hitam itu, dan langsung merasa bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bersambung ke chapter 2611. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.